Legend of the Great Sage, Chapter 1511. Ayo bantu adik junior Li. Dai Mengfan berkata dengan tegas, ayo bunuh monster ini. Awalnya, pilihan terbaik adalah melewati Bian yang terkondensasi dari ki militer dan langsung menyapu bersih para iblis biasa. Namun, tanpa bantuan, Dewa Perang Kura-Kura Hitam tidak akan mampu bertahan sama sekali. Dia melemparkan shell setengah transparan, yang mengembang tertiup angin dan menutupi matahari dalam sekejap mata. Awan membubung di dalamnya, secemerlang awan api, menyelimuti kepala Bian. Shell api merah adalah harta karun misterius yang diberikan langsung oleh ketua sekte. Harta karun itu dapat mencakup area seluas 3.000 meter dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitu diselimuti, bahkan Raja Iblis pun bisa lupa untuk melarikan diri. Desir, Wan Jianfeng memutar gagang pedangnya, dan seberkas cahaya melesat di udara, pertama-tama mengarah ke mata besar Bian. Kapal 7 harta karun berdengung dan berguncang, menembakkan meriamnya dengan kekuatan penuh. Disertai suara logam bergesekan dan menggelembung, haluan kapal terbuka sepenuhnya, membentuk meriam utama raksasa yang dihiasi bintik-bintik cahaya. Semua pengikut sejati menyerang dengan kekuatan penuh mereka, melepaskan teknik yang paling mereka banggakan dalam hidup mereka dan pusaka misterius terkuat yang pernah mereka gunakan untuk melawan Bian. Lu Boming berkata dengan tegas, tembak. Kapal 7 harta karun tiba-tiba melesatkan 1000 garis cahaya. Meriam utama di haluan melepaskan pilar cahaya biru, menghantam dada Bian dengan keras. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan melintas di langit. Cahaya itu pecah dan menghilang, menelan tubuh raksasa Bian. Tubuhnya miring sedikit ke belakang, melepaskan Dewa Perang Kura-Kura Hitam. Li Qingshan baru saja mengatur napasnya, tetapi dia sama sekali tidak rileks. Rasa bahaya yang lebih besar muncul. Ini masih belum cukup. Ini masih jauh dari cukup. Lu Boming berdiri di depan jendela kapal dan menatap pemandangan langka dan menakjubkan ini. Ia berpikir, serangan seperti ini bahkan dapat meratakan gunung. Berapa banyak serangan yang dapat ditahan oleh Bian palsu ini? Baru saja, ia ditekan oleh tekanan mental Dewa Iblis. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kapal 7 harta karunku untuk tampil. Serangan yang begitu hebat pada dasarnya memenuhi semua pengikut sejati dengan keyakinan, seolah-olah mereka bisa melihat fajar kemenangan. Pada saat ini, dadu di tangan Letian pecah, dan lapisan es dengan cepat menutupi pelipisnya. Matanya tiba-tiba membelalak. Ini jalan buntu. Dengan suara robekan, kain merah awan api terkoyak-koyak. Semua harta karun sihir terlempar dan bahkan hancur total. Sebuah telapak tangan hitam raksasa tiba-tiba terjulur dari lapisan cahaya. Dia meraih kapal indah 7 harta karun di udara. Sebelum Lu Boming sempat bereaksi, jendela kapal itu diselimuti kegelapan. Dengan suara keras, jendela itu retak dan pecah. Lambung kapal mengeluarkan suara berderak saat ia dengan cepat terkompresi ke dalam. Ledakan, kapal indah 7 harta karun yang tidak bisa dihancurkan oleh Suani. Dilempar ke tanah seperti kain perca. Lu Boming menerobos lambung kapal yang terdistorsi. Ia bermandikan darah dan tulang-tulangnya terlihat. Tubuhnya hampir runtuh. Dai Mengfan berseru, saudara muda Lu, hati-hati. Bayangan mengerikan itu kembali muncul di hadapannya. Lu Boming mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kegelapan memenuhi pandangannya, dan butuh banyak usaha baginya untuk menyadari bahwa itu adalah bentuk kaki. Tidak, ledakan. Kaki raksasa itu menghentakkan kaki ke bawah, menyebabkan bumi berguncang. Puing-puing dari Seven Treasures Exquisite Bot berhamburan, dan aura Lu Boming menghilang. Bahkan roh yangnya tidak hilang. Hanya dengan cakar dan hentakan, Lu Boming, pemilik menara harta karun roh, tewas. Semua murid sejati tercengang. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Seorang kaisar manusia yang bermartabat telah mati dengan mudah. Cahaya menari-nari, dan asap serta debu menghilang. Suani hampir tidak terluka. Tu Wancheng tertawa terbahak-bahak. Serangga. Kalian semua serangga. Sinar merah gelap melesat keluar dari mata besar Suani. Sinar itu 10 kali lebih tebal dari sinar meriam utama di haluan kapal 7 harta karun baru saja. Ia menembus kehampaan dan menyapu. Hampir semua murid sejati terkena serangan. Semua jenis mantra pelindung hancur, dan hanya harta sihir pelindung yang bisa menahannya. Mereka pun terpental akibat hantaman dahsyat itu. Hanya seorang murid sejati yang berotot menunggangi beruang raksasa yang mengangkat tinggi, perisai suci, yang gelap dan berat dan memblokir dampak cahaya itu begitu saja. Dai Mengfan memperingatkan, saudara muda beruang, jangan keras kepala. Namun, sudah terlambat. Mata Suani menyipit, dan sinar merah tua tiba-tiba mengembun menjadi setebal ember, langsung menembus perisai. Murid sejati itu perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Bahkan jiwa yangnya pun telah tertusuk. Beruang raksasa di bawahnya baru saja mengeluarkan ratapan sedih ketika seberkas cahaya menyapu ke bawah dan membelahnya menjadi 2. Mayat manusia dan beruang jatuh dari langit bersamaan. Murid sejati kedua telah meninggal, bersama dengan tunggangan Kaisar Daemon. 3 makhluk kuat yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi telah dibantai seperti babi dan anjing. Para pengikut sejati merasa seperti mereka akan kehilangan akal sehatnya, atau mungkin mereka sudah kehilangan akal sehatnya. Semua harapan mereka akan keberuntungan telah hancur. Kebrutalan perang telah jauh melampaui imajinasi mereka. Ini bukanlah pertarungan kemampuan sihir. Ada berbagai teknik penyelamatan nyawa yang bisa digunakan. Paling buruk, mereka bahkan bisa memanggil roh yang mereka miliki. Ini adalah perang. Tidak ada yang benar-benar aman. Bahkan kaisar manusia bisa terbunuh dengan mudah. Baru saja, tatapan Suani tertuju pada salah satu dari mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka bisa selamat. Ketakutan luar biasa mencengkeram semua orang. Pada saat ini, ada kilatan cahaya kemasan.
Suani menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat Dewa Perang kura-kura hitam menusukkan bilah pedangnya yang besar ke perutnya. Energi bilah pedang itu langsung meletus, dan kedua energi militer itu bertabrakan dengan keras. Dengan suara genderang perang yang memekakkan telinga, pasukan kura-kura hitam menyerbu ke perkemahan kaum iblis. Kaum iblis memorganisasi pasukan untuk menyambut mereka. Berbeda sekali dengan kesunyian para prajurit manusia, para iblis meraung dengan marah. Teriakan perang mereka mengguncang lingkungan sekitar saat mereka menyerang. Angin bersiul, semakin mendekat. Bang, 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 bang. Di atas tanah yang bergelombang, semburan baja saling bertabrakan. Tangan mereka terangkat dan jatuh. Tombak membentuk hutan, dan anak panah menembus udara. Pedang dingin itu melahap daging dan darah dengan ganas. Darah segera mewarnai tanah menjadi merah. Garis darah, yang panjang meluas dengan cepat. Setiap garis pertahanan adalah tempat berburu bagi para monster perang. Tidak ada satu orang pun yang mundur. Baik itu para iblis yang mengamuk atau manusia yang diam, mereka menusukkan senjata mereka ke musuh sekeras yang mereka bisa sebelum dibunuh oleh musuh di belakang mereka. Jumlah para iblis mencapai jutaan. Mereka memiliki jumlah yang sangat banyak, dan mereka sangat gila. Mereka pada dasarnya menyerang pasukan kura-kura hitam seperti mereka sedang mencari kematian. Akan tetapi, kehebatan tempur pasukan kura-kura hitam bahkan lebih hebat lagi. 5 orang membentuk satu kelompok, dengan sersan memimpin serangan. 10 orang membentuk satu kelompok, dengan sersan memimpin serangan. 100 orang membentuk satu kelompok, dengan sersan memimpin serangan. Di bawah komando komandan, perwira, dan komandan brigade, mereka terus maju dengan tekad untuk mati. Sebuah bayangan berkelebat di hati mereka. Aliran baja terus melaju tanpa henti, membantai dan melahap semua iblis yang mereka temui. Mereka juga terus-menerus dibantai. Seseorang tewas dalam pertempuran setiap saat. Tidak ada tujuan, tidak ada batasan. Hanya ada satu keyakinan. Raungan marah, maju. Dalam pembantaian yang heboh ini, ki militer berkobar seperti api. Bukan saja tidak melemah karena banyaknya korban, tetapi Dewa Perang kura-kura hitam malah membengkak. Jubahnya yang compang camping melonjak hebat saat menusukkan bilah pedangnya yang besar lebih dalam dengan kekuatan penuhnya. Sebuah tangan hitam besar jatuh dan mencengkeram kepala Dewa Perang kura-kura hitam. Suani telah menjadi lebih besar dari just now. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Tak ada gunanya. Helm Dewa Perang kura-kura hitam terpelintir dan ambruk di bawah tangan besar itu, memperlihatkan wajah dingin yang mirip dengan Li Qingshan. Derap kaki kuda terdengar. Api membumbung tinggi ke langit di kejauhan. Ribuan tentara berpacu kencang. Seorang penunggang kuda yang berapi-api menunggangi kuda yang bagus. Chapter 1512. Api membumbung tinggi ke angkasa, keagungan Sang Dewa Perang. Mustahil bagi gerakan militer berskala besar seperti itu untuk mengelabui Raja Iblis. Pasukan kaum iblis telah berbaris dan menunggu mereka sejak lama. Pasukan berkuda itu menyerbu dan tanah berguncang. Bahkan para iblis yang paling gila pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan bunyi dengungan, puluhan ribu mekanisme busur silang berbunyi pada saat yang sama. Langit pun terang benderang, dan awan api membubung ke udara. Itu adalah rentetan anak panah api yang terus-menerus, langsung menerjang pasukan kaum iblis. Kaum iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan tumbang. Kavaleri lapis baja tiba kemudian. Dewa api militer memimpin, mengacungkan tombak apinya. Dengan sapuan lembut, ribuan iblis berubah menjadi abu. Bahkan kaisar iblis yang memimpin pasukan dibakar sampai mati. Tiba-tiba, secercah harapan muncul di hati para pengikut sejati. Jika kedua dewa angkatan darat bergabung untuk melawan Tao Wu, mereka mungkin memiliki peluang. Namun, Li Liehuo tidak berniat untuk datang. 100.000 pasukan berkuda menyerbu ke depan, menerobos perkemahan kaum iblis. Dewa perang yang membara menyerang langsung ke formasi iblis 12 benteng yang mengerikan. Li Qingshan mengangguk dalam hati. Ini adalah pilihan terbaik, sekaligus satu-satunya pilihan. Dewa perang itu tidak mungkin berada terlalu jauh dari formasi militer. Ada jarak beberapa puluh kilometer di antara mereka, dan medannya juga tidak rata. Dewa perang api itu sepertinya bisa datang dengan kibasan kudanya, tetapi para prajurit biasa mengenakan helm dan baju besi dan dihadang oleh para iblis, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyerbu dalam waktu singkat. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka mungkin tidak sebanding dengan Suani. Hanya dengan menghancurkan formasi iblis benteng 12 mereka akan bisa menang. Itulah penggunaan terbesar, pasukan kejutan, Li Liehuo. Tu Wancheng mencibir, hanya karena ini. Bian, tiba-tiba menghancurkan kepala dewa perang kura-kura hitam, dan awan energi militer yang tersebar merembes keluar dari sela-sela jarinya. Dada dewa tentara kura-kura hitam bergemuruh seolah-olah dia sedang mengaum. Meskipun dia telah kehilangan kepalanya, dia masih melangkah maju dan menancapkan bilah pedang raksasa itu ke tanah. Kemudian, dia memutar gagangnya dengan sekuat tenaga, mengaduk perut Bian menjadi massa energi militer yang kacau. Langit berubah gelap, seolah-olah dia telah kembali ke medan perang Savage, tempat para dewa dan iblis bertarung. Dai Mengfan memerintahkan pengikut sejati untuk terus menyerang. Namun, dia melihat mereka semua sibuk merapal mantra perlindungan. Hanya sedikit yang mendengarkan perintahnya dan terus menyerang, Tao Wu, tetapi mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Di dalam formasi iblis benteng 12, Ying Ze tersenyum. Semua kultivator manusia pada dasarnya pengecut. Mereka bahkan lebih buruk dari manusia biasa. Seorang kaisar iblis berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, jika mereka sama gegabahnya seperti manusia fana ini, maka pertempuran ini akan sangat merepotkan. Pasukan Xuanwu terus maju tanpa suara. Aliran baja itu tidak menemui halangan apapun, baik itu pasukan iblis maupun pasukan militer. Tetap saja ketakutan dan kematian.
Cahaya api di kejauhan semakin dekat. Sekilas, dewa militer raging Inferno yang ganas tampak tepat di depan mereka. Ki pembunuh, ki kejam, ki tegas, niat bertempur, niat amarah, niat kegilaan. Gelombang demi gelombang melonjak ke langit, dan jejak merah darah dapat terlihat di langit. Yingze memerintahkan, Tu Wancheng, jangan buang-buang waktu lagi dan segera akhiri pertempuran ini. Diam, Lao Ai, tiba-tiba berbalik dan berkata dengan kaku, aku tidak butuh perintahmu. Yingze memejamkan mata dan berpikir, jika aku kalah dalam pertempuran ini, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Dalam hatinya, ia berpikir keras, anjing macam apa yang menggunakan kekuatan harimau untuk mengintimidasi orang lain. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Lao Ai, berbalik dan menatap dewa militer Xuanwu yang tak berkepala. Tatapannya menembus ki militer yang melonjak di leher dan menatap Li Qingshan. Mati. Dia tidak cukup bodoh untuk menyia-nyiakan ki militernya melawan dewa militer Xuanwu. Itu adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada lawan yang kekuatannya setara. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan hitam dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Gelombang hitam muncul saat dia meninju dada dewa militer Xuanwu. Baju zirah emas itu langsung hancur. Li Qingshan samar-samar bisa melihat seberkas kegelapan besar menyerangnya. Seolah-olah bayang-bayang kematian telah menyelimutinya. Itu terlalu cepat. Sekalipun dia tahu bagaimana lawan akan menyerangnya, dia tetap tidak mampu bereaksi tepat waktu, apalagi menghindari pukulan itu. Di bawah tekanan mental yang mengerikan dari Lao Ai, bahkan pikirannya pun menjadi lamban. Kekuasaan absolut, kecepatan mutlak, semangat mutlak. Bila ketiganya digabungkan, bahkan serangan biasa dapat menghancurkan kaisar manusia. Tidak diperlukan teknik tambahan apapun. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah menggunakan ki militernya yang melonjak untuk sedikit menghalangi pukulan itu. Ia melakukan iblis banteng menempa kulitnya, dan kulitnya berubah menjadi biru. Detik berikutnya, ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya retak seolah-olah ia telah dihantam gunung. Dengan suara keras, Li Qingshan terbang keluar dari punggung dewa militer Xuanwu dan terbang jauh ke kota awan hitam. Ledakan, ledakan. Dia menabrak 3 menara secara berurutan dan menghantam lapangan pengeboran. Seluruh tempat pengeboran tiba-tiba runtuh, menciptakan lubang besar yang mengarah langsung ke sebuah gua di gunung. Sosok Li Qingshan menghilang di dalam gua, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Menara itu runtuh dengan suara keras. Qingshan, Ruan Yaozu berseru, tetapi dia tidak berani memeriksanya. Tidak peduli seberapa bodohnya dia dapat melihat bahwa jika dia mundur sekarang, itu akan menyebabkan longsoran salju. Setelah kepalanya hancur, dada dewa perang kura-kura hitam yang besar itu tertusuk dalam satu serangan, membuat Li Qingshan terlempar. Aura militernya dengan cepat menghilang, dan ia tidak lagi memiliki kecakapan tempur. Para pengikut sejati terpaksa menghadapi Tao yang mengerikan itu, sendirian. Dai Mengfan menggertakkan giginya dengan kesakitan. Mereka mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Siapa yang tahu berapa banyak pengikut sejati yang mampu melarikan diri, tetapi 1 juta prajurit, pasukan api membara dan Xuanwu, semuanya akan dikubur di sini. Beginilah nasib Dewa Iblis lawan. Tu Wancheng tertawa terbahak-bahak. Lao Ai membuka mulutnya yang besar dan tertawa keras. Dia sangat yakin dengan kekuatan pukulan itu. Pukulan itu mungkin bahkan membunuh jiwa Yangnya. Tidak ada kemungkinan dia bisa melarikan diri. Adapun sisa pasukan Xuanwu yang disebut, dia bisa menginjak-injak beberapa ribu orang sampai mati hanya dengan 1 kali injakan, dan dia bahkan bisa mengguncang beberapa puluh ribu orang sampai mati. Namun, semut-semut ini tidak layak dibunuh sama sekali. Mereka hanya cukup berani untuk maju karena mereka telah didorong dan ditipu. Sekarang setelah komandan mereka tewas dalam pertempuran, mereka akan segera tumbang. Mereka dapat diserahkan kepada para iblis biasa untuk dibantai. Akibatnya, Lao Ai kembali memandang para pengikut sejati itu seperti sedang memandangi kawanan domba yang menunggu untuk disembelih. Li Liehuo menggigil dalam hati ketika dia melihat dewa militer Xuanwu tumbang. Namun, saat ini, formasi iblis 12 benteng yang menakutkan masih agak jauh. Pada saat dia mencapai formasi itu, mungkin semua murid sejati sudah dibantai. Akibatnya, dia tidak peduli dengan hal lain. Sang dewa perang yang membara tiba-tiba menarik tali kekang kuda perangnya. Surai merahnya berkobar-kobar karena api saat dia mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi ke udara. Ia mencengkeram tombak api itu dengan kuat dan mengangkatnya tinggi ke udara, mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Api di sekelilingnya surut, hanya menyisakan tombak di tangannya yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Lingkungan sekitarnya menjadi gelap. Dia melemparkannya ke arah formasi iblis 12 benteng yang menakutkan, sekuat tenaga. Sebuah garis cahaya merah melesat di udara. Sasarannya adalah Yingze. Dari 11 Raja Iblis, 4 bisa menjadi sasaran. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini adalah perbedaan kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika semua Raja Iblis dari wilayah Iblis dikerahkan, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan tombak itu. Namun, dia telah melihat konflik antara Yingze dan Tu Wancheng. Kaum Iblis sangat pendendam dan penuh dendam, jadi mungkin dia memiliki kesempatan ekstra untuk mengenai sasarannya. Selama dia membunuh 1 Raja Iblis, formasi Iblis Benteng 12 yang menakutkan, akan hancur, dan Lao Ai akan lenyap. Kaum Iblis akan kehilangan target pemujaan mereka, dan mereka tidak akan mampu mengonsolidasikan moral militer mereka. Ke-11 Raja Iblis yang tersisa akan berada di bawah kekuasaan Dewa Perang yang membara. Mata Yingze menyipit. Cahaya merah tua itu menyengat matanya. Seluruh kekuatan, formasi Iblis 12 Benteng yang menakutkan, telah digunakan untuk mendukung turunnya, Lao Ai, jadi saat ini ia tidak berdaya.
Jika hanya dia sendiri, bahkan jika dia telah menemukan gerakan Dewa Perang membara sejak lama, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Chapter 1513. Ujung tombak merah itu hampir transparan, seolah terbuat dari api, memantulkan wajah Ying Ze yang ketakutan. Api yang berkobar mengikuti tubuh tombak dan terbang mundur, meninggalkan jejak cahaya merah yang panjang di belakangnya. Tombak itu masih berada di tangan Dewa Pasukan Api yang mengamuk. Jadi bagaimana jika dia adalah yang terkuat dari 12 Kaisar Iblis? Jadi bagaimana jika fisik Kaisar Iblis itu kuat? Di hadapan kekuatan absolut, dia sama lemahnya dengan manusia biasa. Hanya dalam sekejap, dia bisa hancur total. Namun, pada saat berikutnya, tombak itu membeku di udara dan jatuh ke telapak tangan hitam raksasa. Tubuh Bian yang bagaikan gunung bergerak dengan kecepatan luar biasa, memberikan orang perasaan absurd dan takjub. Hampir pada saat yang sama, dua murid langsung lainnya tewas. Mereka dibunuh oleh Tao Wu sebelum dia sempat menyelamatkan mereka. Ia mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan tombak berapi itu meledak dengan suara keras. Gelombang panas yang bergulung-gulung itu sangat kuat, dan Ying Ze berada dalam posisi yang sulit untuk membela diri. Alis dan janggutnya semuanya terbakar. Mengetahui bahwa itu adalah niat Tuan Cheng, hatinya dipenuhi kebencian, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hati Li Liehuo mencelos. Tuan Cheng menatapnya dengan nada mengejek, hanya ada kau dan aku yang tersisa. Jika kau turun dari kuda dan berlutut sekarang, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Dia memperlakukan murid-murid langsungnya seolah-olah mereka bukan apa-apa. Namun, kata-kata ini sama sekali bukan bualan kosong. Di bawah teror jatuh berturut-turut, murid elit sebenarnya tidak berani terus mengepung Bi An, dan mereka sudah benar-benar terpesona. Seorang yang kaya tidak akan pernah duduk di bawah atap. Apa yang mereka miliki tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Bagaimana mereka bisa menyerahkannya begitu saja? Tidak mudah bagi mereka untuk bertahan dan tidak mundur saat ini. Ekspresi Li Liehuo berubah beberapa kali. Tiba-tiba, dia tertawa. Mungkinkah jalan yang ditempuh Li Qingshan itu nyata dan jalan yang ditempuhnya palsu? Jika api berhenti menyala, yang tersisa hanyalah abu kotor. Hua, apakah kamu bersedia mati bersamaku? Hentikan omong kosong itu. Jalanmu adalah jalanku. Bagus. Ekspresi Li Liehuo mengeras. Kuku kudanya berterbangan, dan dewa tentara neraka yang mengamuk menyerbu ke depan, menyerang Tao Wu. Tuan Cheng tertawa terbahak-bahak, kau sedang mencari kematian. Tao Wu merentangkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya, meraih dewa tentara api yang mengamuk. Semua murid sejati memandang Dai Mengfan. Dia berpikir cepat dan memerintahkan, semuanya, ikut aku untuk membunuh para iblis. Tak satu pun dari mereka memiliki perlindungan ki militer. Bagaimanapun, kita harus membantu adik junior Li. Pada saat ini, jika dia memerintahkan semua orang untuk menyerang Bian bersama-sama, pasti akan ada orang yang ragu-ragu atau bahkan secara langsung tidak mematuhi perintah militer. Situasinya akan hancur total. Ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Li Liehuo. Dia hanya berharap bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika dia bisa membunuh sejuta iblis, maka kekuatan tempur Tao Wu pasti akan menurun. Namun, dia juga tahu betapa naifnya keinginannya. Tentara Dewa Api tidak akan bertahan selama itu. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Kexin menghela napas lega. Tao Wu telah memberinya terlalu banyak tekanan. Meskipun mereka ingin segera meninggalkan medan perang dan tidak pernah kembali, mereka tidak berani menjadi orang pertama yang melanggar perintah militer. Jika dia menjadi pelakunya, Sekte Seribu Alam tidak akan pernah melepaskannya. Mungkin Istana Surgawi tanpa pamrih pun akan mengirim orang untuk menangkapnya. Tidak akan ada gunanya bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Oleh karena itu, sekalipun dia tidak mau, dia hanya bisa menguatkan diri dan melakukannya. Saat ini, tiba-tiba, dia merasakan ikatan dan tekanan tak kasat mata turun dari langit. Sirkulasi kekuatan sihirnya menjadi lambat, dan kekuatan mantra yang dia gunakan pun sangat berkurang. Hah, kenapa rasanya seperti aku berada di daerah perbatasan lagi? Dia menatap langit. Kapan langit menjadi semerah ini? Warna merah, merembes turun dari langit, merembes ke udara dan tanah bagai kain tipis. Di tanah yang berlumuran darah, kelopak mata mayat prajurit manusia itu tiba-tiba berkedut. Ia membuka matanya lagi. Aneh, bukankah aku mati? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh lehernya. Namun, ia menemukan lukanya sedang dalam tahap penyembuhan. Tidak lama kemudian, suara lain tampaknya mendesaknya untuk membunuh musuh. Untuk bertarung. Darahnya masih belum dingin, bahkan menjadi lebih panas. Ia kembali memikirkan perintah sang jenderal. Maju. Alhasil, ia kembali meraih pedangnya dan berdiri. Ia merasakan kekuatan yang tak berujung mengalir melalui tubuhnya. Sejauh mata memandang, mayat-mayat itu berdiri lagi di atas mayat-mayat yang berserakan di tanah. Dia mengayunkan pedangnya ke mayat bangsa iblis yang baru saja berdiri dan memulai babak pembantaian baru. Lapangan Asura. Dai Mengfan merasakan kepahitan di mulutnya. Itu terjadi pada saat seperti ini. Struktur 6 alam samsara tidak berlapis satu di atas yang lain, juga tidak terdistribusi secara paralel. Sebaliknya, itu adalah entitas lengkap yang berputar-putar. Ia memiliki struktur yang tak terbayangkan, dan terhubung dengan 3.000 dunia, itulah sebabnya ia dikenal sebagai samsara. Setiap alam memiliki karakteristik khusus. Alam hantu kelaparan terus-menerus melahap, alam manusia meliputi segalanya, dan jiwa-jiwa alam neraka kembali ke alam baka. Alam Asura akan terus mengumpulkan jiwa-jiwa perang dari 6 alam samsara dan 3.000 dunia, mengubah mereka menjadi Asura dan bergabung dalam pertempuran berdarah yang tiada akhir. Kehendak alam Asura sangat menyukai pertempuran berskala besar dan berintensitas tinggi seperti ini.
Setiap kali sesuatu seperti ini terjadi, medan Asura pasti akan turun, untuk sementara memberikan beberapa karakteristik khusus Asura kepada para prajurit yang dipenuhi dengan semangat juang dan niat membunuh, seperti tubuh Asura yang tidak dapat mati. Semakin besar intensitas dan skala pertempuran, semakin besar pula jangkauan dan kekuatan medan Asura, yang lebih dekat ke alam Asura. Jumlah orang yang terlibat langsung dalam pertempuran ini melebihi 5 juta orang. Para prajurit di kedua belah pihak bertekad untuk mati. Skala dan intensitas pertempuran ini jarang terjadi bahkan di seluruh 6 alam samsara. Dengan demikian, medan Asura menjadi luar biasa luas. Luka-luka yang awalnya fatal menjadi tidak berarti, dan bahkan anggota tubuh yang terputus dapat tumbuh kembali. Tubuh manusia yang lemah dapat bertahan dalam pertempuran yang lebih hebat, terus-menerus membunuh dan dibunuh, menanggung ujian rasa sakit yang hebat. Dalam teror hebat antara hidup dan mati, jiwa pejuang sejati ditempa. Tentu saja, mereka belum menjadi Asura, jadi mereka tidak dapat benar-benar memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Bahkan para Renhuang pun tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dalam pertempuran yang begitu dahsyat, apalagi manusia biasa. Selain itu, Asura Field tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Akibatnya, pada akhirnya, sebagian besar prajurit tetap akan tewas dalam pertempuran sengit. Alam Asura kemudian dapat mengambil jiwa-jiwa perang yang telah diuji dan ditempa, mengubah mereka menjadi Asura sejati. Namun, ini adalah berita buruk bagi para pengikut sejati. Mereka sudah dikucilkan di alam iblis. Dengan datangnya medan Asura, itu berarti bahwa hukum langit dan bumi dari alam Asura saling terkait dengan hukum alam iblis. Ini berarti bahwa seluruh medan perang telah menjadi zona perbatasan. Dan, alam Asura hanya menyukai prajurit sejati. Jika mereka tidak memiliki semangat untuk bertempur, bahkan para Renhuang akan dikucilkan. Menderita dua lapisan penolakan di zona perbatasan, beberapa pengikut sejati bahkan tidak dapat mengeluarkan setengah dari kekuatan mereka. Wan Jianfeng hanya merasa seperti sedang ditekan, namun ia telah memperoleh sedikit dukungan. Meskipun kekuatannya masih terpengaruh, moralnya malah berkembang pesat. Ia membentuk segel dengan tangannya. Satu pedang menjadi ribuan pedang. Ribuan pedang menembus udara. Seketika, lebih dari 10.000 kaum iblis terjepit ke tanah. Awalnya, Kaisar Manusia sangat efisien dalam pembantaian saat mereka melepaskan teknik mereka sendiri. Jika mereka bekerja sama, membunuh sejuta iblis bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, mereka segera menemukan bahwa sebagian besar kaum iblis sebenarnya tidak mati setelah dibunuh, kecuali tubuh mereka telah hancur total. Bahkan jika hanya setengah dari tubuh mereka yang tersisa, mereka masih akan merangkak di tanah dan meraung ke langit dengan marah, mengumpulkan ki militer menuju Tau. Tubuh para iblis biasa selalu melampaui tubuh manusia biasa, terutama dengan kemampuan generasi mereka yang mengejutkan. Di Asura Field, mereka pada dasarnya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Setiap dari mereka telah menjadi kecoa yang tidak dapat dibunuh. Para pengikut sejati pada dasarnya telah kehilangan semua harapan. Baru saja, sudah sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka sekarang sangat terkekang. Begitu, Tau membunuh dewa perang api dan kembali, mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Chapter 1514. Semua orang tak berdaya, bahkan Wan Jianfeng ragu-ragu. Dia mempertimbangkan apakah dia harus menyimpan sebagian tenaganya dan mundur. Dia dapat melihat bahwa dewa perang yang membara tidak dapat bertahan lama melawan Tau, meledak menjadi kobaran api di bawah pukulan Tau. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang cantik menyerbu ke dalam formasi musuh. Dai Mengfan pun terkejut. Yaozu. Ruan Yaozu menunggangi rusa putih dan melesat melewati formasi pertempuran yang bergelombang. Rusa 9 warna itu bersinar dengan cahaya 9 warna, menangkis hujan anak panah yang datang. Dia mengerutkan bibirnya dan menggenggam erat-erat kantong bersulam itu. Sendi-sendinya sedikit pucat. Dia menoleh ke arah kota awan hitam dan mengambil keputusan. Dia mengambil segenggam benih dan menaburkannya di tanah. Sebuah benih melayang di udara, mendarat di mulut seorang bangsa iblis dengan mulut terbuka lebar. Dengan gemetar dia menelan benih itu, namun tidak ada reaksi apapun. Ruan Yaozu berdoa dalam hati. Dia tidak sedang melakukan teknik. Dia benar-benar sedang berdoa. Teknik sebenarnya telah tertanam dalam setiap benih ketika dia membuangnya. Di dalam perut kaum iblis, benih itu memancarkan cahaya hijau dan diaktifkan. Para iblis itu jatuh ke tanah sambil melolong, memegangi perut mereka sambil berguling-guling. Duri-duri itu menusuk kulitnya, dengan rakus meminum darahnya. Duri-duri itu dengan cepat menelannya seluruhnya, mengubahnya menjadi monster yang ditenun dari ribuan duri, seperti bulu babi. Setiap tentakel, memanjang dan berayun liar, melilit para iblis di sekitarnya. Seorang iblis melilit lehernya. Duri-duri tajam hampir mencabik-cabik lehernya. Matanya melotot saat dia mengayunkan lengannya dengan liar. Seorang iblis di samping berteriak dan memotong duri-duri itu, namun duri-duri yang patah itu berkedut lebih hebat lagi, menggeliat ke dalam mata para iblis bagaikan ular. Akhirnya, ia bisa menjerit histeris. Beberapa saat kemudian, monster berduri lain keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tanaman yang lebih aneh dan berbahaya pun bermunculan dari dalam tanah. Bunga pemakan manusia yang mempesona itu membuka dan menutup seperti mulut besar, menelan manusia iblis dalam sekali teguk. Duri-duri di mulut mereka seperti gigi tajam saat mereka mengunyah. Tanaman merambat lumpur yang menyerupai ular. Cairan itu beracun. Selama mereka bersentuhan dengannya, tubuh mereka akan cepat membusuk seperti lumpur. Air berwarna kuning dan berlumpur mengalir keluar, meresap ke dalam tanah dan berubah menjadi pupuk. Bahkan iblis yang paling kuat dan paling ganas pun mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Rasa sakit akan selalu membuat orang terjaga. Para iblis yang telah dimangsa.
Belum lagi di medan Asura, bahkan di alam Asura pun, mustahil bagi mereka untuk terlahir kembali. Di bawah siksaan seperti itu, tidak ada satupun bangsa iblis yang mampu mempertahankan semangat bertarungnya dan menjadi seorang Asura. Ruan Yaozu memiliki hobi mengumpulkan benih. Sepanjang tahun, dia akan memberikan misi di Sekte Penampakan Segudang untuk mengumpulkan benih berbagai jenis tanaman aneh. Benih-benih ini tidak hanya berasal dari Dao manusia, mereka berasal dari seluruh 6 jalan reinkarnasi dan 3.000 dunia. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari alam iblis. Misalnya, Pine Brambles. Itu adalah salah satu siksaan neraka, yang disebut neraka duri. Setelah terjerat, bahkan jiwa seseorang akan sulit lepas dan akan merasakan sakit yang luar biasa. Adapun, bunga bergigi tajam pemakan manusia, bunga ini berasal dari wilayah iblis. Bunga ini paling cocok tumbuh di tanah wilayah iblis, dan makanan utamanya adalah kaum iblis dan binatang ajaib. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga warisan dari beberapa generasi master kebun herbal, serta kerja kerasnya sendiri. Dia bahkan memiliki benih dari 9 surga. Akan tetapi, luas wilayah Taman 100 Jamu itu terbatas. Meskipun tidak ekonomis, namun tidak berbahaya dan dapat ditanam di pulau-pulau terdekat. Akan tetapi, banyak tanaman yang sulit untuk tumbuh, terutama benih dari tanaman jahat tersebut. Namun, dia harus membuang benih-benih ini. Itu sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang namanya baik atau jahat pada tumbuhan. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, ia malah menimbun sejumlah besar benih tanaman jahat. Semua murid langsung tercengang. Mereka telah mengenalnya begitu lama, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Yao yang biasanya kaku dan lemah ternyata memiliki sisi seperti itu. Pemandangan tanaman yang melahap dan berkembang biak itu jauh lebih mengerikan daripada pertarungan menggunakan senjata. Ekspresi wajah Ruan Yaozu kaku dan tidak bergerak. Saat ia menghidupkan kitab suci alam, ia terus-menerus menyebarkan benih. Selama tanaman ini diberi dorongan untuk tumbuh menjadi tanaman, mereka akan mencari makanan dan tumbuh sendiri. Apa yang disebut jalur alam bukan hanya tentang keindahan, tanaman yang tumbuh dan berkembang. Ada juga sisi kejam dari seleksi alam dan survival of the fittest, yang terkuat yang mampu bertahan. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya sekarat atau bahkan punah setiap saat. Itu adalah perang yang paling primitif. Mereka membentangkan dahan dan daun mereka dan bertempur memperebutkan langit. Mereka menggali dalam-dalam ke akar-akarnya dan berjuang demi bumi. Pemenangnya hidup, dan yang kalah mati. Setiap saat, dan itu tidak akan pernah berakhir. Yang mengejutkan semua orang, turunnya medan Asura sama sekali tidak menekannya. Sebaliknya, kekuatannya justru meningkat. Kitab suci alam, bukanlah suatu jalur kultivasi yang baik dan lembut. Kexin mundur ketakutan. Ia merasa telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dai Mengfan menggunakan kesempatan ini untuk berkata, bahkan saudari Yaozu bekerja sangat keras. Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Sosok Bi An jelas telah menyusut. Efisiensi pembantaian Ruan Yaozu pada dasarnya dapat menyaingi seluruh pasukan Xuanwu. Khususnya, duri-duri penderitaan, berkembang biak dengan sangat cepat. Selama ada cukup pupuk, mereka pada dasarnya dapat berkembang biak tanpa henti. Pedang dan bilah para iblis tidak berdaya melawan mereka. Bahkan ketika Kaisar Iblis dan Raja Iblis mengambil tindakan, mereka tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Kekuatan mereka telah ditekan oleh hukum dunia yang saling terkait. Namun, tumbuhan tidak terpengaruh oleh hukum dunia. Mereka hanya akan terstimulasi oleh bau darah di medan perang. Adapun para iblis yang tertusuk duri, tubuh mereka terpelintir saat mereka menjerit dengan menyedihkan. Mereka jelas mengguncang moral pasukan, menyebabkan moral mereka runtuh. Sekarang, dia sudah memasuki wilayah musuh. Dia harus memilah benih-benih ini dan menyebarkannya serata mungkin, atau mereka akan bertarung dan saling membunuh. Rusa 9 warna memperingatkan, dasar bodoh, pikiranmu kacau. Ruan Yaozu bergumam, dia tidak perlu datang. Dia telah memenuhi janjinya kepadaku. Rusa 9 warna itu berkata, kau terlalu banyak berpikir. Anak itu jelas kembali untuk pamer. Jiu, hatiku sakit. Ruan Yaozu menekan dadanya. Duri-duri juga tampak tumbuh di sana. Awalnya dia tidak merasakannya, tetapi rasa sakitnya semakin kuat. Rusa 9 warna itu terdiam. Ia mendesah dalam hati, oh, betapa sulitnya hubungan. Ini bukan hanya karena Li Qingshan. Itu juga karena Cao Tianjiao, Lu Boming, dan sebagainya. Apa yang telah dia alami dalam beberapa hari terakhir telah sangat memengaruhi pikirannya. Sebelum ini, dia pada dasarnya tidak pernah terlibat dalam pertempuran apapun. Dia bahkan tidak sebaik Kexin, apalagi pertempuran yang begitu intens. Dia bahkan memaksakan diri melawan hati nuraninya dan melakukan pembantaian gila-gilaan. Akibatnya, dia bertekad untuk membawanya pergi dari sini, bahkan jika dia harus menjadi pembelot. Saat ini, sebuah mata besar tunggal memandang, dan semangat pantang menyerah dalam tatapannya menyebabkan tubuh mereka menegang. Dai Mengfan berteriak, Yaozu, hati-hati. Api memenuhi langit. Bian telah mengalahkan Dewa Perang Blaze. Api berkobar dengan keras. Nasib Li Liehuo tidak diketahui. Tu Wancheng merasakan ada sesuatu yang salah. Kecepatan melemahnya kekuatannya tiba-tiba bertambah cepat. Pasukan Xuanwu tidak runtuh seperti yang diantisipasinya. Sebaliknya, setelah medan Asura runtuh, serangan mereka menjadi semakin intens. Mereka mencabik-cabik formasi setan bagaikan pisau panas yang membelah mentega. Mereka nampaknya tidak menyadari bahwa komandan mereka telah tewas dalam pertempuran, atau mungkin mereka telah menyadarinya, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah terakhirnya dan berbaris. Para pengikut sejati tidak berpencar dan melarikan diri. Sebaliknya, mereka bekerja sama dan membantai para iblis biasa. Awalnya, dia ingin mereka tetap tinggal sehingga dia bisa melanjutkan pembantaiannya. Paling-paling, beberapa ratus ribu iblis lagi akan mati.
Mereka hanyalah semut. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar sekte Myriad memiliki seseorang yang terampil dalam pembantaian seperti wanita di atas rusa putih. Namun, efisiensi pembantaiannya pada dasarnya membuat hatinya sedikit sakit. Kalau begitu, kau bisa mati. Kedua dewa perang telah dikalahkan. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk membunuh semua pengikut sejati ini. Ruan Yaozu adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Dalam sekejap mata, tangan besar itu terulur dari ujung lain medan perang, menyelimuti dirinya seperti awan gelap. Meskipun telah sedikit melemah, keberadaan Bian masih berdiri kokoh di atas semua kehidupan di medan perang. Tanpa halangan dari dewa perang, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Dia telah memasuki wilayah musuh yang dalam dan sendirian serta tidak berdaya. Bahkan jika dia bersembunyi di antara para pengikut sejati, siapa yang akan mampu menyelamatkannya? Rusa 9 warna itu meratap, kita benar-benar sudah selesai untuk saat ini. Rambut 9 warna itu bersinar terang. Ia tidak keberatan mengeluarkan energi esensinya untuk mengisi daya Ki Daemonnya. Awalnya, ia dapat bergerak sejauh 1000 km dengan satu kali tarikan napas. Sekarang, tampaknya sangat lambat. Diselimuti tangan besar, bahkan waktu seakan terhenti. Kecepatan ekstrim dan kelambatan ekstrim terus-menerus bersinggungan. Itu hampir membuat gila. Ruan Yaozu berkata dengan lembut, Jiwer, maaf. Tidak apa-apa, Yaozu. Ruan Yaozu menginjak punggung rusa 9 warna dan menghadapi tangan besar yang menyerupai awan gelap. Tidak peduli seberapa kuat Bian, akan butuh usaha keras untuk membunuh seorang penguasa manusia. Pikirannya hanya bisa tertuju pada satu orang. Keduanya berpisah, meninggalkan Ruan Yaozu sebagai satu-satunya target. Rusa 9 warna itu terbebas dari tekanan mental dan segera berubah menjadi cahaya 9 warna, melarikan diri menuju alam manusia. Ledakan, tangan besar itu terjatuh dan bumi bergetar, namun mengenai udara tipis. Tepat pada waktunya, Ruan Yaozu ditangkap oleh kekuatan tak terlihat dan lolos dari jangkauan telapak tangan raksasa, lolos dari celah antara jari-jarinya. Semua penguasa iblis dan penguasa manusia menyaksikan sosok kurusnya terbang menuju kota awan hitam, langsung ke lubang besar yang dihancurkan Li Qingshan. Tu Wancheng mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia gagal membunuh seorang penguasa manusia sejak dimulainya perang. Dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tidak ambil pusing. Dia melirik berbagai tanaman yang tumbuh liar di tanah. Dengan sekali hentakan, pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya patah dari tanah dan menjulang ke langit. Pohon-pohon raksasa ini tidak memiliki cabang atau daun, dan sekeras besi. Namun, akarnya tumbuh dengan sangat baik. Dalam radius 300 meter, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Mereka benar-benar terputus dari bumi, dan Raja Iblis dan Kaisar Iblis segera membersihkannya. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya melawan balik secara naluriah, melilit pohon-pohon raksasa itu dengan ganas, tetapi mereka tetap tidak tergerak. Tanaman ini kehilangan tanahnya, dan tanpa nutrisi pupuk, mereka perlahan-lahan layu. Namun, dalam waktu singkat, mereka telah membantai ratusan ribu iblis. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dilahirkan kembali di Asura Field. Dai Mengfan merasa sangat menyesal. Jika seseorang dapat membuat Bian sibuk sedikit lebih lama, mereka mungkin dapat membalikkan keadaan. Dia bahkan tampak tidak tahu cara bertarung, tetapi dia sebenarnya sangat cocok untuk medan perang. Kalau saja dia tahu dia mampu melakukan hal seperti ini, seluruh strateginya pasti berbeda. Namun, mungkin dia sendiri tidak tahu tentang ini. Nyonya kebun herbal tidak pernah pergi ke medan perang. Kali ini, kota itu akan jatuh, itulah sebabnya dia mengumpulkan semua pengikutnya yang sejati. Namun, tidak ada, jika, dalam kenyataan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mereka telah kehilangan dua kekuatan terkuat, Dewa Militer Xuanwu dan Dewa Militer Inferno. Bian hanya butuh beberapa detik untuk membunuh seorang penguasa manusia. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, para pengikut sejati akan tumbang. Prajurit yang tersisa dari tentara Xuanwu dan Dewa Militer Inferno bahkan lebih mudah ditangani daripada tanaman. Chapter 1515. Di dalam gua yang gelap dan dalam, hanya seberkas cahaya yang bersinar. Li Qingshan tergeletak di atas tumpukan puing. Matanya berputar. Seluruh tubuhnya terasa sakit, dan setiap sarafnya bergetar. Bahkan jiwanya terluka parah. Dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dan hanya bisa sedikit gemetar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wajahnya agak kabur saat dia mencerna kekuatan pukulan ini dalam diam. Kekuatan Tauhu begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Dia pada dasarnya telah lumpuh oleh pukulan itu. Jika Tuan Cheng tidak begitu percaya diri dan melemparkan beberapa pukulan lagi, dia benar-benar akan dipukuli sampai mati. Bahkan baginya, tidak ada keamanan yang dapat dibicarakan dalam pertempuran sebesar itu, apalagi keyakinan mutlak akan kemenangan. Untungnya, ia sudah terbiasa dengan hal itu. Ia telah berjalan di tepi jurang hidup dan mati berkali-kali, mengejar harapan dalam keputusasaan. Niat bertarung di matanya semakin kuat. Jadi bagaimana jika dia terlempar karena pukulan? Yang harus dia lakukan hanyalah merangkak kembali. Para prajurit masih bertempur dalam pertempuran berdarah di garis depan. Ia tidak pernah ragu bahwa mereka akan melaksanakan perintahnya sampai akhir. Mereka yang menahan keinginan untuk segera menyerang harus menunggu luka mereka pulih. Ia mengirimkan panggilan minta tolong di sepanjang jalan, kalau kamu masih tidak datang, aku akan dipukuli sampai mati. Manik doa tengkorak menggelinding keluar dari dadanya dan berubah menjadi setan tengkorak kecil. Suara gemeretak giginya terdengar seperti sedang terkekeh. Ia menyemburkan hembusan api sama di tulang putih, mengembun menjadi 3 kata di udara, aku di sini. Li Qingshan tersenyum. Ini adalah kartu truf-nya yang sebenarnya. Dia tidak datang untuk mati dalam pertempuran ini.
Dunia miniatur itu bergerak lebih cepat. Bumi, api, angin, dan air semuanya tumbuh dan berkembang biak. Dari tubuhnya hingga jiwanya, semuanya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, matanya berkedip dengan cahaya biru redup, membentuk segi enam yang halus, seperti dua cangkang kura-kura kecil. Dia menggunakan cahaya mendalam menyinari semua, untuk memperhatikan pertempuran. Penampilan para murid sejati bahkan lebih buruk dari yang dia duga. Tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mati bersama musuh. Kalau tidak, dengan begitu banyak kaisar manusia dan kaisar daemon yang bekerja sama, mereka pasti akan mampu mengancam Tao Wu. Jika dapat mengancam Bian, serangan mendadak Dewa Tentara Neraka Mengamuk mungkin akan berhasil. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak mengerahkan setengah dari kekuatan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk dicambuk sampai mati oleh Tao Wu. Mereka bahkan tidak sebaik prajurit biasa. Ini bukan perbedaan strategi atau kekuatan, tetapi kurangnya kemauan. Seperti yang diduga, semakin tinggi status seseorang, semakin dia menghargai hidupnya. Namun, pada saat ini, apa gunanya menghargai hidup seseorang? Ketika Lao Ai bebas, tidak seorang pun dari mereka akan dapat lolos tanpa cedera. Jalan kultivasi bukanlah sekedar pertarungan kekuatan, tetapi juga pertarungan kemauan. Perang selalu menjadi konfrontasi keinginan di level tertinggi. Yang lemah hanya bisa mati. Kakak senior Ruan. Penampilan Ruan Yaozu juga mengejutkannya. Meskipun itu karena kondisi mentalnya yang terstimulasi, tekad kuat yang ditunjukkannya dan tekad untuk bertarung sampai mati jauh melampaui murid sejati biasa. Bukan hanya benihnya saja yang menunjukkan kekuatannya. Beraninya dia memasuki domain iblis di saat seperti ini. Oh tidak, dia mungkin akan menjadi sasaran. Ekspresi Li Qingshan berubah serius. Bagaimana dia bisa melihat saat dia terbunuh? Dia perlahan berdiri dan mengangkat lengannya. Ketika telapak tangan Tao Wu menghantam, dia tiba-tiba membuka lengannya dan menggunakan sihir iblis sapi, medan kekuatan bumi. Pada saat kritis, dia menariknya kembali dari neraka. Reaksi Ruan Yaozu juga sangat cepat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia langsung terbang ke perut gunung. Dia langsung memeluknya dan berkata dengan heran, kamu masih hidup. Li Qingshan tersenyum, kakak senior, apakah kamu pikir aku sudah mati? Ruan Yaozu berusaha melepaskan diri dari pelukannya dan mendesak, cepat pergi. Li Qingshan tersenyum, kakak senior, kau ingin aku pergi kemana? Tinggalkan tempat ini. Ruan Yaozu berkata dengan tegas, tempat ini masih dalam jangkauan serangan Tao Wu. Lalu bagaimana denganmu? Aku adalah murid sejati Sekte Penampakan Segudang. Kakak-kakak seniorku masih bertarung. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan yang hina? Hati Li Qingshan bergetar. Dia sangat terharu, kalau begitu, jika aku pergi, siapa yang akan melindungimu? Ruan Yaozu berkedip dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba, dia mencium pipinya dengan lembut. Rusa 9 warna bergegas mendekat dan melihat pemandangan ini. Dia berteriak dalam hatinya, betapa berdosanya. Li Qingshan tertegun sejenak. Dia menyentuh pipinya dan berkata, kakak senior, kamu. Meskipun wajah Ruan Yaozu agak merah, dia sangat tenang, Qingshan, kamu telah memenuhi tanggung jawabmu. Kamu tidak mengkhianati kepercayaanku. Rusa 9 warna berteriak, Li Qingshan, tangkap dia. Jika keadaan semakin buruk, aku akan memenuhi keinginanmu. Li Qingshan selalu mendengarkan nasihat di saat-saat seperti ini. Ia memeluk Ruan Yaozu dan mencium bibir merah mudanya. Setelah sekian lama, ia melepaskannya dan berkata, ini lebih memuaskan. Kamu tidak tahu malu. Berani sekali kau. Wajah Ruan Yaozu merah karena marah. Dia memutuskan bahwa jika mereka ingin memaksanya tinggal, dia akan mengancam akan bunuh diri. Memikirkan hal itu, dia mulai meneteskan air mata. Tidak peduli apapun, dia akan mati. Kakak senior, jangan menangis. Li Qingshan menyeka air matanya dan berkata dengan bangga, kita belum kalah dalam pertempuran ini. Dari medan perang besar di bawah kota awan hitam hingga ke wilayah iblis di kejauhan, ada jalan darah yang tercipta dari pengorbanan. Kepala biara Yangon memimpin semua murid kuil tanah suci dan berdiri di jalan ini. Teriakan perang di medan perang memekakkan telinga, seolah-olah hanya beberapa inci jauhnya. Sosok raksasa, Tao Wu, tidak dapat diabaikan. Dia meliriknya dengan cemas sebelum duduk di tanah dan meletakkan ikan kayu itu. Semua murid duduk mengelilinginya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Cincin-cincin cahaya kemasan berkembang dan mulai memurnikan daratan. Itulah misi mereka. Jika mereka memutus jalur pengorbanan ini, medan perang tidak akan lagi menjadi milik wilayah iblis, dan Raja Iblis akan kehilangan keunggulan geografis mereka. Situasi di medan perang akan berubah drastis, atau bahkan terbalik. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Perang telah berlangsung sangat lama. Kedua belah pihak saling memahami gerakan masing-masing. Bagaimana mungkin kaum iblis tidak punya rencana untuk menghadapi celah yang begitu jelas? Sebelum cahaya tanah suci bersinar lama sekali, pasukan iblis yang seluruhnya terdiri dari pasukan berkuda tiba. Jumlah mereka lebih dari 10.000, menunggangi binatang iblis yang ganas dan menyerbu ke arah kepala biara Yangon di bawah komando Raja Iblis. Raja Iblis mengayunkan tombaknya, dan monster yang terbentuk dari ki militer itu menyerbu. Mati kau, keledai botak. Melihat ke bawah dari atas, kelompok yang terdiri dari beberapa ratus biksu itu bagaikan seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang di hadapan 10.000 kavaleri bangsa iblis. Wajah kepala biara Yangon mengeras. Ia memukul ikan kayu itu dengan keras, berhenti sejenak pada setiap pukulan. Ia mengucapkan setiap kata, Namo, A, Mi, Ta, Fo. Sebuah patung Buddha emas besar muncul di belakangnya, dan lingkaran cahaya Buddha turun dari surga. Setiap kali dia mengucapkan kata-kata dan memukul ikan kayu, monster ki militer itu akan terluka parah. Setelah serangan ke-6, monster itu langsung roboh.
Para iblis yang hingar-bingar itu kebingungan, dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Mereka memegangi kepala mereka dan membuang senjata mereka. Adapun binatang-binatang iblis itu langsung bersujud di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Raja Iblis berjalan sempoyongan seperti sedang mabuk. Bagaikan sedang memetik bunga, Sang Buddha Agung dengan lembut mencengkeram Raja Iblis dan menghancurkannya. Para pendeta bersorak. Meskipun dia berada di wilayah iblis, Kepala Biara Yangon tidak takut pada pasukan tanpa Raja Iblis. Kaisar Iblis masih menjadi ancaman, tetapi Raja Iblis pada dasarnya menyia-nyiakan hidupnya. Namun, ekspresinya malah menjadi lebih tegas. Itu karena pasukan iblis kedua tiba tak lama kemudian. Pasukan itu masih dipimpin oleh Raja Iblis, dan jumlah mereka hanya 10.000. Mereka mendorong maju pasukan iblis di garis depan, dan jika mereka tidak maju, mereka akan langsung dibunuh. Bangsa iblis menyerbu dengan kacau, dan para biksu prajurit melindungi kepala biara, sehingga mereka terpaksa membantai mereka. Tanah iblis yang baru saja sedikit dimurnikan kembali terkontaminasi. Sang Buddha Agung membunuh Raja Iblis kedua, dan tepat ketika pasukan kaum iblis mulai berhenti dan ragu-ragu lagi, pasukan kaum iblis ketiga tiba, menelan para biksu yang dipimpin oleh kepala biara Yangon. Meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman baginya, hanya 3 Raja Iblis dan 30.000 rakyat iblis sudah cukup untuk menghancurkan rencana kepala biara, membuat Arhat buah kembar tetap sibuk. Pada saat ini, dia melihat dewa militer kura-kura hitam dan dewa militer api membara dikalahkan oleh pasukan Tauhu satu demi satu. Mereka masih terjerat dalam pasukan iblis, tidak dapat membunuh mereka atau tidak. Kepala biara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala biara itu mendesah panjang. Ia melihat para iblis menyerbu, masing-masing dari mereka jatuh ke jalan yang jahat dan menolak untuk sadar. Api kemarahan yang tak terlukiskan berkobar di dalam hatinya. Ia melantunkan mantra kejelasan agung yang terdiri dari 6 suku kata, Ham, Bani, Ham, Mi Ham. Secerca amarah melintas di wajah Sang Buddha Agung, dan ia berubah karena marah. Jubah Buddha emasnya terlepas, memperlihatkan otot-ototnya dan kulitnya yang hitam kehijauan. Ia tampak ganas, menakutkan, dan ganas, bahkan lebih ganas daripada kaum iblis. Ia menghunus pedang emas sementara api karma berkobar di belakangnya, jelas-jelas marah. Ia berubah menjadi Raja Kebijaksanaan. Dia melompat dan turun ke pasukan iblis, dan melancarkan pembantaian. Dia menghancurkan semua penghalang iblis, membantai sampai darah mengalir seperti sungai dan mayat-mayat berserakan di tanah, tetapi dia tetap tidak berhenti. Dengan Raja Kebijaksanaan memimpin jalan, kepala biara berdiri dan berjalan menuju medan perang. Ikutlah aku ke surga. Para pendeta menyatukan kedua telapak tangan mereka dan berkata bersama, surga, kembalinya abadi ke tanah suci. Telinga sang kepala biara berkedut, dan dia mendengar bunyi lonceng yang aneh. Seperti benang perak, bunyi itu menembus medan perang yang bising. Untaian api putih pucat membentang dari wilayah iblis. Begitu bersentuhan dengan mayat-mayat kaum iblis, api itu bagaikan api yang bertemu minyak, membakar lebih hebat lagi. Bahkan, persembahan, yang terkubur jauh di bawah tanah dan darah iblis yang telah meresap ke dalam tanah semuanya terbakar. Dalam sekejap mata, api itu berubah menjadi api besar yang menyebar ke arah kaum iblis. Mereka terbakar dalam kobaran api, tetapi tidak ada rasa sakit di wajah mereka. Sebaliknya, ada senyum kedamaian dan kegembiraan. Sungguh aneh, seolah-olah yang akan masuk surga bukanlah para pendeta, tetapi mereka. Di tengah kobaran api, kepala biara itu membelalakkan matanya karena tak percaya. Api Samadhi tulang putih. Mungkin karena ia diterangi oleh cahaya api, wajahnya memucat. Chapter 1516. Akhirnya ada yang lolos. Bian, melirik semua orang dengan mata tunggalnya yang besar. Apakah kamu masih ingin menentang kehendak Tuhan? Semangatnya yang keras dan arogan memenuhi medan perang. Tak seorang pun berani menyerangnya lagi. Dia ingin membaca, dan membaca. Rambut Letian memutih, dan wajahnya sudah tua. Jika ini terus berlanjut, lebih dari setengah dari kita akan mati. Apakah ini benar-benar situasi yang tidak ada harapan? Di bawah tekanan yang mengerikan, Kexin akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dia berkata, kakak senior, ayo mundur. Sebelum Dai Mengfan sempat menjawab, Bian, menyela pikirannya. Hanya dengan menyerah kau akan selamat. Aku akan membunuh siapapun yang melarikan diri. Niat jahat Tuan Cheng jelas. Jika dia memulai pembantaian, dia bisa membunuh paling banyak 2 atau 3 pengikut langsungnya. Yang lain selalu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, Bian tidak dapat mengejar mereka. Sebagai kondensasi formasi dan ki militer, ia tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari kam utama kaum iblis dan formasi iblis benteng 12 dari yang tak terduga. Namun, jika dia mengatakan itu, setiap murid langsung yang mundur lebih dulu pasti akan mati. Dia telah memaku semua orang di sini dengan satu kalimat. Mereka telah menjadi ikan di talenan. Wilayah ini pada dasarnya masih merupakan wilayah iblis. Hukum dunia yang tak kasat mata terus-menerus memengaruhi keinginan para kultivator. Biasanya itu bukan masalah besar, tetapi sekarang menjadi sangat menakutkan. Tekanan spiritual dari dewa iblis dan teror besar karena terjebak antara hidup dan mati membebani hati setiap orang. Ekspresi Kexin berubah. Dia tidak bisa melawan, dia juga tidak bisa melarikan diri. Itu sangat canggung. Pikiran-pikiran jahat segera muncul di hatinya. Dia tidak dapat menahannya meskipun dia tahu alasannya. Jika pikiran mereka goyah, kekuatan mereka pun akan goyah. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi semakin lemah. Namun, mereka seperti terperosok ke dalam rawa. Mereka bahkan tidak berani melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan lumpur menelan mereka. Aku bisa mengampuni nyawa kalian, asalkan kalian bersedia menerima berkat dari surga iblis dan berjuang demi wilayah iblis mulai sekarang. Ekspresi para murid langsung berubah.
Dia ingin mereka berubah menjadi kaisar iblis. Pada dasarnya semua kaisar manusia dari sekte Myriad Phenomenon telah mengkhianati wilayah iblis bersama-sama. Itu akan menjadi skandal yang mengejutkan. Tu Wancheng mencibir dalam hati. Dia tidak pernah berencana untuk mengampuni para pengecut bodoh ini. Sebaliknya, ia ingin menangkap mereka semua sekaligus dan membunuh mereka semua. Ia harus menerima berkat dari surga iblis. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga baginya untuk menjadi dewa jahat. Jika dia tidak bisa menjadi dewa jahat, jika nanti Cao Tianjiao si jalang itu datang membunuhnya, bukankah dia pasti akan mati? Memikirkan hal ini, hatinya menjadi dingin. Namun, dia kemudian memikirkan perbedaan waktu antara 9 surga dan 6 jalan reinkarnasi. Baru saat itulah dia merasa sedikit lega. Kalau dia berani datang sekarang, dia pasti akan membuatnya jatuh di sini. Langit membeku di mata Bian. Pertarungan sengit di darat terus berlanjut. Para prajurit yang tak kenal takut berubah menjadi asura. Mereka tidak mengenal lelah dan menikmati rasa sakit saat bertarung dengan sekuat tenaga. Tentara Xuanwu terus maju, dan hujan baja menjadi semakin bergejolak. Meskipun dewa tentara kura-kura hitam telah runtuh, moral pasukannya masih ada. Mereka kembali mengembun menjadi binatang buas pertempuran, melahap semua bangsa iblis yang menghalangi jalan mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa. Ki militer yang dikumpulkan oleh para iblis semuanya terpusat pada Bian. Bahkan jika mereka memiliki 10 kali lipat jumlah mereka, mereka tidak dapat menghentikan aliran baja ini. Tanpa disadari, semua murid sejati telah mengalihkan perhatian mereka ke tanah. Jika kebuntuan berlanjut, Bian akan terus melemah. Bahkan mungkin akan menyerbu ke depan formasi pembunuh iblis 12 benteng dan membalikkan keadaan pertempuran. Para Renhuang yang kuat tidak punya pilihan selain menaruh harapan mereka pada manusia. Tu Wancheng meliriknya. Ia telah menstabilkan situasi. Sudah saatnya ia membebaskan beberapa semut ini. Apakah manusia biasa benar-benar berpikir mereka dapat membalikkan keadaan? Para pengecut ini tidak akan cukup berani untuk menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, Dai Mengfan berkomunikasi secara diam-diam, jika dia nanti menghancurkan tentara Xuanwu, kita akan mundur bersama. Kita serahkan saja nasib kita pada takdir. Tidak perlu gerakan lain. Bian mengayunkan tangannya yang besar lagi, menghantamkannya ke arah tentara Xuanwu. Mata tunggal itu menatap tajam ke arah para pengikut sejati. Mereka semua sangat gugup. Ledakan. Sebuah menara batu berwarna abu-abu melesat di udara dan menghantam langsung ke kepala Bian. Bian menghancurkan menara batu itu dengan satu serangan telapak tangan. Pecahan-pecahan batu melesat keluar, dan debu memenuhi udara. Ia terhuyung mundur setengah langkah. Apa? Ekspresi wajah Tu Wancheng berubah. Dia meningkatkan kewaspadaannya. Kaisar manusia biasa jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jangan bilang padaku. Tidak ada seorang pun di kota awan hitam. Menara itu tampaknya telah dicabut dari udara tipis dan dilempar ke bawah. Di dalam gua yang gelap itu, sebuah cahaya merah menyala. Mata merahnya bersinar seolah-olah ada binatang buas yang bersembunyi di dalamnya. Sebuah tangan besar meraih tepi gua dan melompat keluar, mendarat di depan kota awan hitam. Dai Mengfan berkata dengan heran, Li Qingshan. Li Qingshan telah berubah menjadi dewa iblis. Tubuhnya setinggi 100 kaki, tetapi tidak seperti sebelumnya, ia masih mempertahankan penampilan manusianya. Hanya matanya yang merah bagaikan api, dan rambut merahnya berkibar. Selain itu, tidak ada ciri-ciri setan. Dia melenturkan tangan kirinya. Itu tangan manusia, bukan cakar harimau. Bahkan dia merasa sedikit aneh. Kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya. Tubuhnya panas dan penuh vitalitas, bahkan mampu menekan kekuatan dewa dan iblis lainnya. Sebuah suara yang sungguh-sungguh memanggilnya, kemarilah, kemarilah, kemari. Seperti suara seorang ibu yang memanggil anaknya yang sedang mengembara. Suara itu datang dari langit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, pusaran berwarna darah terbuka di atasnya, meluas dan membesar. Pedang bunga liar terakhir di tangannya sedikit bergetar. Jiwa pedang bunga liar bertanya sambil tersenyum, bagaimana rasanya menjadi asura? Aku, asura, sudah kubilang, kau adalah pejuang alami. Jalan asura akan selalu membuka pintunya untukmu. Di medan asura ini, para pejuang sejati akan memperoleh beberapa karakteristik dan kekuatan asura untuk sementara. Semakin kuat semangat juang mereka, semakin kuat keinginan mereka, semakin banyak karakteristik dan kekuatan yang akan mereka peroleh. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, jiwa mereka akan memasuki jalan asura dan bereinkarnasi sebagai asura sejati. Dan Li Qingshan telah memperoleh hampir semua kekuatan dan karakteristik asura. Pintu menuju jalan asura juga terbuka untuknya. Dia tidak perlu mati dalam pertempuran untuk langsung memasuki jalan asura. Dia akan segera memperoleh lebih banyak kekuatan dan menjadi anak takdir jalan asura. Li Qingshan tersenyum, begitu ya. Tapi aku tidak suka menjadi anak laki-laki. Jiwa pedang bunga liar berkata dengan gembira, kalau begitu pergilah dan satukan jalan asura, jadilah raja dari semua asura, lalu serang surga. Nak, kau punya kesempatan yang besar. Menyerang surga. Dia pernah mendengar perseteruan antara Asura Path dan Heavenly Path. Celestial Path adalah musuh bebuyutan Asura, medan pertempuran berdarah yang tak berujung. Akan tetapi, dia belum menjadi Asura, jadi dia tidak merasakan apapun tentang hal itu. Mari kita bicara setelah aku membunuh orang besar ini. Sekali lagi, dia berjalan menuju Bian. Tu Wancheng terkejut, beraninya dia. Bahkan jika pukulan itu tidak membunuhnya, kemungkinan besar dia tidak jauh dari kematian. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana dia bisa kembali ke medan perang? Pusaran berwarna darah di langit berputar makin lama makin cepat, bergerak maju saat dia berjalan. Dengan anak takdir di tubuhnya, tampaknya ada lingkaran cahaya tak terlihat yang menarik semua mata kepadanya.
Di sisi lain medan perang, api padang rumput membakar habis semua darah dan kotoran. Chapter 1517. Tu Wancheng mencibir, hanya karena ini. Segala sesuatu di bawah kota awan hitam berada dalam jangkauan serangan Tao Wu. Tao Wu menyerah pada pasukan Xuan Wu dan mengunci Li Qingshan. Tao Wu melancarkan pukulan seperti gunung hitam. Kamu hanyalah target hidup meskipun kamu sudah menjadi begitu besar. Ini bukan keberanian, tetapi kebodohan. Dia telah berubah menjadi dewa perang dengan ki militernya, tetapi dia masih bukan lawan Tao Wu. Belum lagi dia telah kehilangan perlindungan ki militernya. Satu pukulan saja akan membuatnya hancur menjadi debu. Tak peduli seberapa hebat ia meletus, ia tak dapat menebus perbedaan kekuatan yang amat besar itu. Kexin menggigit bibirnya dan berpikir, tidak, aku tidak bisa menang. Aku akan mati sia-sia saja. Li Qingshan tidak berpikir demikian. Dia mengarahkan pedangnya ke punggung Tao Wu, dan ini. Tu Wancheng tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat api padang rumput menyala dari jauh, membakar habis semua korban dan mayat. Kebencian dan tangisan sedih memenuhi udara. Ketika api Samadhi tulang putih membakar habis jiwa-jiwa pendendam terakhir, hukum-hukum dunia pun hancur. Langit iblis yang menyelimuti medan perang dengan cepat surut, meninggalkan pusaran merah darah yang berputar tanpa henti. Pada saat itu, seluruh kaum iblis menjadi panik, seakan-akan mereka kehilangan perlindungan. Moral tentara terganggu dan ki militer mereka tersebar. Kekuatan formasi iblis benteng 12 besar yang menakutkan juga telah menurun drastis. Formasinya melemah, dan dewa iblis pun melemah. Tubuh Tao Wu langsung menyusut, dan lengannya menjadi jauh lebih pendek. Ia melayangkan pukulan ke depan Li Qingshan. Langit runtuh dan bumi retak. Awan debu membubung dari tanah, tetapi langsung tertiup angin kencang. Rambut merahnya menari liar tertiup angin. Li Qingshan melangkah melewati tanah yang beriak dan gelombang kejut seperti sedang berjalan di atas ombak. Dia tetap tenang. Tu Wancheng panik, tetapi dia mendengar transmisi suara Yingze, jangan panik. Kamu masih tak terkalahkan bahkan tanpa perlindungan langit iblis. Tu Wancheng menjadi semakin gelisah. Wilayah iblis tidak pernah memiliki yang namanya niat baik. Dia membenci Li Qingshan karena telah merusak rencananya. Aku harus segera membunuhnya. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara, seolah-olah ia telah menyentuh langit. Ia merentangkan jari-jarinya seperti awan gelap yang besar. Tiba-tiba dia kabur, lenyap, dan menamparkan. Serangan telapak tangan ini tidak dapat dihindari. Li Qingshan berteriak, di mana para jenderal? Jenderal ini ada di sini. Para komandan dari 5 pasukan telah mengetahui kepulangannya. Ini karena ke-11 Kaisar Iblis semuanya bertanggung jawab atas formasi Iblis 12 benteng pemusnahan, dan Tu Wancheng tidak terlalu menghargai musuh-musuh kecil seperti mereka. Kecuali jika tentaranya benar-benar dikalahkan. Kalau tidak, Kaisar Iblis biasa tidak akan bisa mengancam mereka sama sekali. Mereka dengan keras kepala bertahan sampai sekarang, dan tidak ada satupun dari mereka yang mati. Dai Mengfan tiba-tiba menyadari ada 5 spanduk yang diikatkan pada rambut merah Li Qingshan yang berkibar. Baru saja, dalam situasi seperti itu, dia benar-benar berhasil menjaga bendera-bendera ini dari kerusakan. Sebenarnya, semua itu berkat Giant Spirit Armor, milik Lu Boming yang membantunya menahan banyak kerusakan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi bendera-bendera ini. Perubahan hatinya secepat kilat. Semangat militer itu bagai awan yang bergulung-gulung dengan dahsyat. Suara logam beradu menggema bagai guntur dan bumi berguncang hebat. Li Qingshan mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dengan kuat menangkis serangan telapak tangan itu. Kemunculan kembali dewa tentara kura-kura hitam. Bukan, itu dewa perang Asura. Saat ini, dia tidak memimpin pasukan manusia, melainkan pasukan Asura Warrior. Meskipun lebih dari separuhnya tewas dalam pertempuran, sisanya adalah singa yang telah melalui ratusan pertempuran, jiwa yang pantang menyerah. Roh militer yang sangat padat itu membentuk baju besi berwarna merah darah di tubuhnya, bukannya langsung membentuk dewa tentara kura-kura hitam. Baju besi itu tidak runtuh di bawah telapak tangan Bian. Namun, sebagai gantinya, ia tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh seperti dewa tentara kura-kura hitam. Li Qingshan harus menanggung sendiri sebagian besar kerusakannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan semua organnya hancur. Setiap tulang di tubuhnya bergetar seolah-olah akan patah kapan saja. Bahkan Tao Wu yang melemah pun demikian. Itu masih tak tertandingi. Tu Wancheng juga merasa itu tidak masuk akal. Dia tiba-tiba menyesal bahwa dia seharusnya menghancurkan seluruh pasukan kura-kura hitam alih-alih menginginkan murid-murid sejati itu. Siapa sangka semut-semut tak berarti ini bisa menjadi kunci yang memengaruhi hasil peperangan. Saya akan membunuhmu. Bian mencengkeram kepala Li Qingshan. Helmnya terpelintir di antara jari-jarinya. Kepalanya terbelah. Dia melakukan hal yang sama lagi, tetapi kali ini, dia menghancurkan kepala Li Qingshan. Di bawah pusaran merah darah, luka-lukanya pulih dengan cepat seiring dengan tubuh Asura yang tak dapat mati. Akan tetapi, ia masih belum sebanding dengan kehancuran Bian. Api Samadhi tulang putih tiba di medan perang tanpa bersuara, diam-diam melahap daging, darah, jiwa, dan makhluk iblis yang masih hidup. Bian mengarahkan matanya yang tunggal, mencari dengan putus asa pemilik api itu. Sebenarnya Little N telah tiba di medan perang sejak lama, jauh sebelum perang meletus. Dia tergeletak di sungai yang ditinggalkan oleh banjir bandang tadi, seperti sekumpulan tulang putih yang telah hanyut setelah terkubur selama bertahun-tahun. Itu adalah skeleton demon yang telah terkubur sejak lama yang telah memulai kebakaran itu. Dia ingin memahami situasi pertempuran di tempat dan memilih saat terbaik untuk menyalakan api. Dia tidak memancarkan aura apapun. Bahkan Bian pun tidak dapat menemukannya. Tanpa perlindungan ki militer, kaum iblis biasa tidak akan mampu melawan api Samadhi tulang putih.
Selama mereka bersentuhan dengan sedikit saja, mereka akan langsung berubah menjadi bola api. Yang lebih aneh lagi, setiap kaum iblis menunjukkan ekspresi damai dan gembira yang jelas tidak dimiliki kaum iblis saat mereka dibakar. Ini bukan kehancuran, tetapi pembebasan. Sosok Bian mengecil dengan cepat, sehingga Li Qingshan tak hanya berhasil menangkis serangannya, namun saat Bian menundukkan kepalanya, cahaya berkumpul di satu matanya, lalu ia mengangkat kepalanya dan meraung dengan raungan pembantaian iblis harimau. Mengaum, raungan harimau mengguncang dunia, angin kencang bertiup kencang, mata tunggal Bian tertutup rapat, dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Tu Wancheng sangat marah, tetapi dia merasa situasinya mulai lepas kendali. Dia tampak mulai melawan Li Qingshan. Dalam sekejap mata, situasinya telah berbalik. Para murid sejati terpesona saat emosi mereka berfluktuasi. Bahkan Dai Mengfan pun bingung. Dia tidak tahu apakah mereka harus bertarung atau mundur. Jika mereka ingin bertarung, mereka tampaknya tidak perlu melakukan apapun. Jika mereka ingin mundur, apakah mereka akan menjadi idiot jika mereka mundur sekarang? Ekspresi para Raja Iblis berubah drastis. Api apa ini? Yingze berkata dengan lesu, api sama di tulang putih milik Bodhisattva tulang putih. Bodhisattva, semua Raja Iblis pucat pasi karena ketakutan. Kejam, kuat, dan bahkan sedikit kacau, mereka seperti sekelompok anak-anak yang ketakutan saat ini. Mereka tidak tahu arti sebenarnya dari kedua kata ini. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah eksistensi yang telah mengalami 8 kesengsaraan surgawi dan berdiri di puncak seluruh dunia kultivasi. Jika sang Bodhisattva datang sendiri, bahkan ke-12 Raja Iblis tidak akan mampu melindungi mereka. Mereka harus melarikan diri kembali ke wilayah iblis terlebih dahulu. Tidak, bukan itu. Ketika Yingze pertama kali melihat api, dia juga sangat terkejut, tetapi dia segera tenang. Ia menemukan bahwa api itu hanya membakar kaum iblis dan bukan manusia. Bahkan jiwa-jiwa mayat yang sudah mati pun diizinkan untuk kembali ke alam neraka atau alam asura. Ini jelas bukan gaya Bodhisattva tulang putih. Di mata Bodhisattva tulang putih, semua kehidupan adalah sama. Bagaimana mungkin ada perbedaan antara manusia dan setan? Itu penerus tulang putih. Api putih pucat membakar seluruh medan perang. Kedua pasukan maju seperti tak terhentikan. Mereka telah mendekati formasi iblis 12 benteng yang mengerikan. Teriakan perang memenuhi udara. Wajah para Raja Iblis memucat di bawah cahaya api. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka semua harus menebus dosa mereka dengan nyawa mereka. Jika memang begitu, yang bisa kita lakukan hanyalah mengundang Dewa Iblis sejati untuk turun. Aku harap si sampah Tu Wancheng itu siap menerima kemauan Dewa Iblis Bian. Chapter 1518. Ding, suara lonceng itu membuat jiwa mereka kacau. Buku, buku, buku. Para iblis yang sudah gila menjadi semakin marah. Mereka mulai saling membunuh, mengayunkan pedang mereka ke semua makhluk hidup di hadapan mereka. Kepala biara Yangon meninggalkan kelompok biksu itu dan bergegas ke medan perang. Ia mengikuti arah suara dering itu dan mencari dengan putus asa. Seolah-olah ia sudah gila. Di mana dia? Para biksu dari dunia 9 provinsi belum pernah mendengar tentang Bodhisattva tulang putih sebelumnya. Mereka hanya secara naluriah merasa bahwa itu adalah penghujatan, jadi mereka menganggapnya sebagai musuh Sang Buddha. Akan tetapi, sebagai arhat Yangon dari 2 buah, dia tidak memikirkan kedua kata ini. Sebaliknya, dia mencari sebuah jawaban. Bodhisattva, oh Bodhisattva, kenapa kau mengkhianati Sang Buddha? Petik 2. Hatinya dipenuhi kesedihan, dan wajahnya menua. Dia tidak berani dan tidak bisa memandang orang itu sebagai musuh. Bukankah kau telah bersumpah untuk mengubah dunia menjadi tanah suci yang penuh kebahagiaan? Tokoh terhebat dalam sekte tanah suci telah mewarisi Dharma Mahayana. Orang ini telah mencapai tingkat kebudaan arhat sebagai seorang bikuni dan menerima sutra tanpa kata dari Sang Buddha sendiri. Ia pernah menjadi kemuliaan seluruh aliran Buddha dan bahkan sekte tanah suci. Jika dia menjalani 8 kesengsaraan surgawi lainnya dan berhasil, dia akan menjadi manusia pertama yang mencapai tingkat kebudaan Bodhisattva sejak 4 Bodhisattva Agung. Di atas 9 langit, di 6 jalur reinkarnasi, semua orang di sekolah Buddha menyaksikan, tetapi yang mereka terima hanyalah 1 set tulang putih. Dia bahkan bersumpah 4 sumpah agung, makhluk hidup yang tak terbatas bersumpah untuk membunuh, masalah yang tak terbatas bersumpah untuk menghancurkan, agama Buddha yang tak terbatas bersumpah untuk menghancurkan, dan jalan Buddha yang tertinggi bersumpah untuk mengakhiri. Sang Buddha berduka, aliran Buddha berguncang, dan fondasi sekte tanah suci berguncang. Bahkan sekarang, sekte itu belum pernah pulih. Banyak biksu terkemuka dari sekte tanah suci merasa bingung, dan kultivasi mereka pun mandek sejak saat itu. Sekalipun daging, darah, dan jiwa mereka terbakar habis, dia masih harus bertanya mengapa ini terjadi. Namun, ketika akhirnya ia menemukan sumber lonceng itu, yang ia temukan hanyalah iblis kerangka kecil. Ia membawa lonceng, terkekeh saat melompat ke atas kepala satu persatu. Kepala itu menoleh dan mendapati sang kepala biara tengah berjongkok di atas kepala Raja Iblis yang gila. 2 nyala api berwarna putih pucat menyala di rongga matanya saat ia memiringkan kepalanya dan menatapnya, seolah bertanya, apa yang kamu cari? Kamu bukan. Sang kepala biara kembali sadar dan juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Api sama di tulang putih telah dikontrol dengan hati-hati, namun hanya membakar kaum iblis dan bukan manusia. Ini sungguh aneh. Bahkan para penerus tulang putih pun terlalu aneh. Jika jalan tulang putih yang legendaris mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, apa yang perlu dikritik? Di tengah kekacauan medan perang, di tengah suara lonceng yang menggetarkan jiwa, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan bersujud di tanah. Jika kamu adalah penerus tulang putih, tolong beritahu aku alasannya. Aku akan mati tanpa penyesalan. Seorang biarawan, sisa-sisa terakhir akal sehat Raja Iblis tenggelam oleh amarah.
Ia menerkam ke arah kepala biara Yangon, mulutnya penuh dengan gigi tajam. Raja kebijaksanaan turun dari langit dan memenggal kepala Raja Iblis Binatang dengan pedangnya. Kepala itu berguling ke depan kepala biara Yangon. Iblis kerangka itu melangkah di tanah seperti roller. Dia tidak peduli dengan tawa cekikikan. Dengan susah payah, dia akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menyemburkan seteguk samadi White Bonfire ke arah kepala biara Yangon. Kepala biara Yangon melambaikan tangan kepada Raja Kebijaksanaan, tidak menghindar maupun menghalangi. Tatapannya tegas. Api pucat itu tepat berada di depannya. Tepat saat api itu hendak membakar alisnya, api itu membentuk kata-kata di udara. Bentuk tidak berbeda dengan kekosongan, dan kekosongan tidak berbeda dengan bentuk. Bentuk adalah kekosongan adalah bentuk. Sutra hati. Kepala biara Yangon tercengang. Namun, skeleton Demon sudah melompat menjauh. Suara bel pun menghilang, dan kekacauan pun menyebar. Sang kepala biara mengerutkan kening dan berpikir keras. Raja kebijaksanaan mengawasinya. Dia terus-menerus membunuh kaum iblis. Di sungai yang setengah kering, tulang-tulang putihnya setengah terkubur di lumpur. N kecil berpikir, aku akan menakuti pendeta ini terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga jika dia datang mencari masalah. Jika aku membakar manusia-manusia itu, King Shan pasti tidak akan senang. Meski menentukan perbedaan antara manusia dan bangsa iblis tidaklah mudah, dia tidak ingin membuatnya marah kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia menggunakan skeleton demons sebagai matanya. Dia mengendalikan api tulang putih samadi dengan hati-hati, terkadang menyatu dan terkadang menyebar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika berkumpul, ia mekar seperti bunga teratai putih, menelan keberadaan yang relatif lebih kuat seperti Jenderal Iblis dan Komandan Iblis. Ketika ia bubar, ia turun menjadi hujan, menaburkan banyak sekali iblis. Ketika ia naik, ia melesat ke langit, mencengkeram binatang-binatang iblis yang terbang seperti tangan-tangan putih pucat. Ketika ia turun, ia menggali ke dalam tanah, merembes seperti air. Bahkan tulang-tulang putih yang terkubur dalam-dalam di medan perang pun terbakar. Dia juga memperhatikan gerakan Li Qingshan setiap saat. Dengan suara keras, otaknya meledak. Tao Wu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan kepala Li Qingshan. Tu Wancheng berkata dengan kejam, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat. Tao Wu mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, suaranya mengguncang sekelilingnya. Qingshan, N kecil pun duduk. Ekspresi semua murid sejati berubah. Dia telah kembali dengan cara yang begitu kuat, tetapi dia masih tidak bisa menangkis Tao Wu yang melemah. Li Qingshan yang tanpa kepala melayangkan pukulan ke wajah Tao Wu, menghancurkan senyumannya. Li Qingshan tidak mati. Potongan daging dan darah, potongan tulang yang hancur, dan kepala yang hancur berkumpul kembali. Tidak ada setetes darah pun yang hilang. Tidak ada satu pun kepala yang hilang. Tawa Tu Wancheng membeku. Frenzied Flower Blade tertawa. Si idiot ini, apa dia tidak tahu apa itu, Asuras Immortal Form? Di bawah perlindungan pusaran berwarna darah, Li Qingshan praktis adalah penguasa Asura yang sebenarnya. Yang disebut, bentuk abadi Asura, bukan hanya kebangkitan setelah kematian, tetapi juga tubuh abadi yang sebenarnya. Bahkan jika seluruh tubuhnya meledak, dia dapat langsung menyusunnya kembali, apalagi kepalanya. Satu-satunya masalah adalah kehabisan tenaga. Setelah kehabisan tenaga, dia akan tetap mati. Akan tetapi, dia masih memiliki bumi tak terbatas di bawah kakinya, begitu pula dengan kekuatan bumi ilahi milik iblis kerbau. Ketika keduanya digabungkan, ia menjadi tubuh abadi sejati. Seolah-olah alam Asura menunjukkan niat baik kepadanya. Ayo, cobalah sebelum membeli, alam Asura adalah rumahmu. Li Qingshan tertawa. Jika kau tidak bisa membunuhku, mati saja. Dia menanduk tubuh Tao Wu. Dengan suara berderak, bagian atas tengkoraknya hancur, tetapi dia tidak peduli. Dia sudah terbiasa menggunakan jurus ini, Ox Demon Boots Horns. Hanya, Tiger Demon Dix Heart, yang bisa menyamainya. Bahkan tanpa tanduk, dia tidak takut. Bagian atas tengkoraknya masih bisa digunakan untuk menabrak orang, dan dia bahkan bisa menyuntikkan lebih banyak kekuatan getaran. Tubuh Tao Wu terhuyung-huyung. Tu Wancheng yang marah menyerang Li Qingshan dengan marah. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Petik 2. Di bawah serangan bertubi-tubi, kepala Li Qingshan meledak lagi. Tubuhnya hancur berkeping-keping, hampir hancur menjadi daging cincang. Seberkas cahaya iblis melesat keluar dari satu mata Tao Wu, membelahnya menjadi dua. Hahaha. Kedua belahan mulut Li Qingshan tertawa bersamaan. Ia menyerah begitu saja untuk bertahan dan menyerang dengan gila-gilaan. Frenzied Flower Blade menari-nari liar, menebas tubuh Tao Wu. Angin dari bilah pedang itu bertiup kencang, merah bagai api. Sebagian besar waktu, dia adalah monster yang tidak memiliki bentuk manusia yang lengkap. Tawa gila dari mulutnya sepertinya tidak berasal dari manusia. Tawa itu sepertinya berasal dari pusaran berwarna darah di langit, mengguncang semangat Tao Wu yang sombong dan pantang menyerah. N kecil kembali berbaring dengan tenang. Semua orang tercengang. Wan Jianfeng berpikir dalam hati, aku khawatir pedangku tidak dapat membunuh orang seperti itu. Dia bertanya kepada Dai Mengfan, kakak senior, haruskah kita membantu? Dai Mengfan menghela napas. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita campur tangani. Mari kita bersembunyi lebih jauh. Melihat situasinya, hanya masalah waktu sebelum Li Qingshan mengalahkan Tao Wu. Jika mereka bergegas untuk membantu, mereka tidak hanya tidak akan banyak membantu, mereka bahkan mungkin akan terseret bersamanya. Itu tidak akan sepadan. Sementara itu, medan pertempuran di darat juga sedang berlangsung gencar. Semangat para prajurit meningkat saat mereka terus maju. Hujan baja tak terbendung. Mereka tidak lagi dibutuhkan untuk membantu. Mereka menghela napas lega dan memperlihatkan senyum lega. Memang, penguasa roh Guihai memiliki pandangan jauh ke depan. Itu semua berkat anak ini.
Kalau tidak, bahkan jika setengah dari mereka tewas di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Tidak, mereka pasti akan kalah. Kehendak surga, oh kehendak surga. Wajah Letian berseri-seri. Rambut putihnya berubah menjadi hitam, dan kerutan di wajahnya menghilang. Kakak-kakak senior dan junior, apakah kalian yakin akan kekalahan kalian? Tidak perlu menunggu selama 30 tahun. Setelah pertempuran ini, dia akan menjadi murid sejati. Dia bahkan mungkin menjadi kakak laki-laki tertua. Kexin memujinya. Saudari Yaosu, kamu benar-benar punya penglihatan yang bagus. Orang seperti itu tidak dapat dibatasi oleh penguasa manusia biasa. Bahkan kakak tertua sebelumnya, Lin Xuan, tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika mereka dapat menjadi mitra Dao, dia akan bersedia menikahinya. Pertarungan telah mencapai tahap akhir. Bayangan mengerikan itu tampaknya mulai menghilang. Namun, pada saat yang sama, para kaisar iblis yang mendengar kata-kata Yingze semuanya terkejut. Arai iblis benteng 12 dapat menciptakan inkarnasi dewa iblis melalui tiang totem. Arai ini berisi keinginan spiritual dewa iblis, tetapi tidak memiliki kesadarannya sendiri. Arai ini sepenuhnya dikendalikan oleh kaisar iblis utama. Dengan kekuatan Tuan Cheng, sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Setiap kaisar iblis atau penguasa manusia memimpin pasukan sekitar 500.000. Ini adalah batasnya. Oleh karena itu, Tao Wu hanya memiliki 3 gerakan, 1 tamparan, 1 hentakan, dan 1 tatapan. Itu bahkan lebih sederhana dan tidak memerlukan otak daripada pertarungan orang normal. Itu bahkan tidak menggunakan sepertiga dari kekuatan tempurnya. Yang disebut Yingze sebagai undangan untuk turunnya Dewa Iblis yang sebenarnya bukanlah Dewa Iblis itu sendiri. Itu adalah pemanggilan kesadaran Dewa Iblis dan menuangkannya ke dalam inkarnasi Dewa Iblis. Dalam sekejap, ia dapat meledakkan 120% kekuatan tempurnya, atau bahkan lebih. Ini karena metode Dewa Iblis yang sebenarnya berada di luar imajinasi iblis biasa seperti mereka. Akan tetapi, bahkan Kaisar Iblis pun tidak ingin melihat situasi seperti itu. Mantan Dewa Iblis mungkin tidak menanggapi panggilan itu. Mereka bukanlah Tom, Dick, atau Harry yang datang sesuai perintah mereka. Ada banyak hal penting yang perlu mereka pikirkan. Perang lokal seperti itu mungkin tidak layak untuk mereka perhatikan. Kemenangan di satu sudut permainan catur bisa mengakibatkan kekalahan mereka dalam seluruh permainan. Kedua, bahkan jika Dewa Iblis menanggapi pemanggilan itu, harus ada yang dikorbankan, yaitu Kaisar Iblis, yaitu Tuan Cheng dalam tubuh Tao Wu. Kedua belas Dewa Iblis semuanya temperamental. Mereka mungkin tidak sanggup menanggung konsekuensi dari mengganggu mereka. Para Kaisar Iblis saling bertukar pandang dan berpikir, orang tua ini ingin memanggil kesadaran Dewa Iblis sejak awal dan mempersembahkan Tuan Cheng sebagai korban. Apakah dia tidak takut Dewa Iblis akan melampiaskan amarahnya padanya? Dia memang dari garis kekacauan. Tidak peduli seberapa jauh pandangannya, dia tetap orang gila sampai ke tulang-tulangnya. Saudara Yingze benar, Tuan Cheng tidak berguna, dia seharusnya sudah dikorbankan sejak lama. Yingze berkata, kalau begitu mari kita mulai. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada langkah ini. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada langkah ini. Inti dari formasi iblis benteng 12 kejahatan berkedip-kedip. Jantung Tuan Cheng berdebar kencang seolah-olah akan terjadi bencana. Tiba-tiba dia berkata, Yingze, dasar anjing tua. Chapter 1519. Tao Wu, tiba-tiba membeku. Li Qingshan sudah memahami posisi Tuan Cheng. Ribuan sinar pedang menyatu menjadi satu pedang dan menusuk langsung ke tubuh Tao Wu. Merusak, pedang raksasa itu menembus lapisan ki militer dan menusuk langsung ke arah Tuan Cheng. Mata Tuan Cheng berputar ke belakang, wajahnya berkerut, dan tubuhnya gemetar. Tepat saat bilah pedang hendak menyentuh tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Dua bagian tubuhnya, dua mata, dan dua mulut perlahan-lahan menyemburkan, sekelompok, sampah. Suaranya seperti sepotong kayu keras yang menusuk tepat ke telinga dan otak mereka. Kesebelas Kaisar Iblis semuanya mengalami sakit kepala yang hebat, wajah mereka berubah drastis dan mereka bersujud di pilar totem. Sudut mulut Yingze melengkung ke atas. Persembahan itu telah diterima. Pedang Li Qingshan menembus, Suani, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Ketika dia mencoba mencabut pedang itu, ada kekuatan yang tidak biasa yang mencengkeram pedang bunga gila yang berakhir dengan erat. Jiwa pedang bunga ganas memperingatkan, Qingshan, ada yang salah. Bian, menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi ki militer tidak menyebar, melainkan mengembun. Dengan suara keras, tanah berguncang. Jutaan iblis yang tersisa tiba-tiba jatuh ke tanah pada saat yang sama. Tubuh mereka mengerut seolah-olah telah tersedot kering. Untaian ki iblis berkumpul menuju Tao Wu. Ini bukan lagi hanya ki militer, tetapi seluruh esensi, ki, dan jiwa ilahi mereka telah menjadi korban. Hanya sejumlah kecil Raja Iblis dan Kaisar Iblis yang gemetar. Teriakan perang yang membumbung tinggi ke langit berakhir dengan tiba-tiba. Para prajurit yang telah bertempur dengan sekuat tenaga tiba-tiba kehilangan semua lawan mereka. Medan perang segera menjadi sunyi. Kontras yang kuat semacam ini menyebabkan dada semua orang terasa sesak, dan mereka merasa sangat tidak nyaman hingga ingin muntah darah. Wajah cantik Kexin berubah pucat. Dia menutup mulutnya dan muntah-muntah. Ketakutan memenuhi wajah cantiknya. Para murid sejati, yang awalnya santai dan mengobrol, menjadi pucat. Mereka samar-samar mengerti apa yang telah terjadi. Mereka lebih dekat dengan para dewa daripada manusia. Dia juga mengerti betapa mengerikannya hal itu. Letian merasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana perang seperti itu bisa menarik kesadaran Dewa Iblis? Meskipun penguasa manusia sangat mementingkan kota awan hitam, meski begitu, dia sudah menyerah. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan manusia abadi.
Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu ada dewa sejati yang datang dan menyelamatkan mereka. Itu sama sekali tidak sepadan. Melihat situasi secara keseluruhan, ini hanyalah perang lokal, dan hasilnya tidak relevan dengan situasi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, wajar saja jika garis depan bergeser maju mundur. Seiring berjalannya waktu, tidak peduli berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran, mereka akan segera dilahirkan kembali. Bahkan kematian beberapa kultivator alam berdaulat manusia bukanlah apa-apa. Apakah mereka masih perlu khawatir tentang kurangnya pembudidaya berbakat di dunia? Jika dia berada di atas 9 surga, itu hanya akan menjadi waktu permainan catur. 6 jalan reinkarnasi dan 3.000 dunia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin seorang pemain catur melompat ke papan catur untuk menyelamatkan pionnya? Bukan karena dia dingin dan tidak berperasaan, tetapi karena dia benar-benar tidak peduli. Lagi pula, bagaimana jika dia sendiri yang melakukan tindakan ini? Prinsip, lebih baik kehilangan satu pemain daripada kehilangan pemain pertama, itu sederhana. Yang penting adalah situasi keseluruhan. Mengenai apakah bidak catur bersedia dikorbankan atau tidak, padahal sebenarnya itu tidak masalah sama sekali. Setiap pemain catur lebih suka menang tanpa mengorbankan satu pun buah caturnya, tetapi ada pula pemain catur lain yang duduk di hadapannya, dan seluruh permainan berada di luar kendalinya. Apalagi pion yang menyeberangi sungai. Namun, begitu pemain catur itu sendiri yang masuk ke dalam permainan, bahkan jika itu hanya sebuah jari, situasinya akan berubah drastis, dan dia bahkan dapat mengambil jenderal lawan. Sosok Tao Wu, yang awalnya samar-samar tiba-tiba menjadi jelas. Kulitnya keriput seperti kayu besi yang layu, dan tubuhnya tegak dan kuat. Itu mengingatkan Li Qingshan pada suku kayu raksasa dari 9 prefektur. Satu mata besar penuh dengan kekuatan. Ia berputar dalam rongga matanya, mengamati segalanya. Akhirnya, kembali ke Li Qingshan, siapa kamu? Li Qingshan merasa seperti tersambar petir, dan merasa harus menjawab. Dia tidak berani untuk tidak menjawab, aku. Pada saat ini, sosok Tao Wu telah menyusut hingga setinggi dirinya, tetapi perasaan tertekan itu tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Mata tunggal itu tampak melihat ke bawah dari langit, dengan dingin menatap orang-orang biasa. Jiwa pedang bunga ganas itu berteriak, Qingshan, mundur. Senjata suci yang tak kenal takut dan sombong ini juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ini bukan totem ilusi, itu dewa sungguhan. Berbeda dengan monster Just Now, yang mengandalkan akumulasi kekuatan semata. Bahkan jika hanya sedikit keinginannya yang turun, esensinya akan berada di atas semua keberadaan yang ada. Tao Wu turun, sombong dan berkuasa. Aku, kakekmu. Li Qingshan menginjak dada Tao Wu, mencoba mencabut pedang bunga ganas itu. Tao Wu menggunakan tangannya yang seperti kayu layu untuk perlahan memegang bilah pedang itu. Retakan menyebar. Senjata suci yang tak bisa dihancurkan ini rapuh seperti es di tangannya. Dengan suara ping, benda itu patah dan bilahnya hancur. Tangan satunya mengambil kesempatan untuk menusukkan diri ke tubuh Li Qingshan. Kelima jarinya tumbuh seperti pohon, lalu bercabang, lalu tumbuh lagi, dan bercabang lagi, cabang-cabang hitam menembus tubuh Li Qingshan dengan rapat. Mata Li Qingshan membelalak, dan dia batuk seteguk darah, yang menyembur ke dada Tao Wu. Dia tidak bisa pulih. Tao Wu menarik tubuhnya yang lumpuh lebih dekat dan berkata dengan nada mengejek, wujud Asura yang tidak akan pernah mati. Dalam sekejap, Li Qingshan menderita kerusakan luar biasa, bahkan melebihi semua kerusakan yang dideritanya sejak awal pertempuran. Bentuk abadi Asura memiliki batasnya, namun Tao Wu dengan mudah menerobos batas ini, menimbulkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Saat pertempuran di darat berakhir, pusaran merah darah di langit dengan cepat menyusut. Tak peduli berapa banyak kaum iblis yang tercerahkan oleh Little N, dia tidak mampu menggoyahkan keberadaannya. Senyum Yingze berubah. Ini adalah dewa iblis. Ini bukan lagi perbedaan kekuatan, tetapi perbedaan kultivasi. Tao Wu bertanya sekali lagi, siapakah kamu? Dia tampak sangat khawatir dengan pertanyaan ini. Dia tidak turun untuk memenangkan pertempuran, melainkan untuk Demon Heart of Black Sun. Namun, dia sebenarnya tidak datang untuk hati iblis matahari hitam. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan peluang dan perubahan, jadi dia harus memasuki papan catur dan mengamatinya secara langsung. Dia baru saja memperoleh kesempatan ini setelah mengalahkan dewa iblis lainnya, dan situasinya tidak mengecewakannya. Kemunculan penerus bodhisattva tulang putih sudah menjadi berita yang menggemparkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pria di tangannya, itu tidak ada apa-apanya. Melalui wujud Asura yang abadi dan terfragmentasi, jalinan takdir menjadi begitu rumit sehingga bahkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ada urat di antara mereka yang bahkan membuatnya merasa kagum. Lalu dia bertanya lagi, siapakah kamu? Bibir Li Qingshan bergetar. Tao Wu bergerak mendekat. Apa yang kau katakan? Itu menyakitkan. Kalau begitu jawab aku dengan cepat. Tao Wu sudah kehabisan kesabaran. Petik 2 titik. Cepat. Li Qingshan tiba-tiba menusukkan bilah pedang patah itu ke mata tunggal Tao Wu. Mata Tao Wu menyipit. Ribuan batang kayu hitam tumbuh dari lengan Li Qingshan, benar-benar mengunci gerakannya. Seorang kultivator alam berdaulat manusia berani menyerangnya. Hal semacam ini sudah sangat tidak biasa. Mata tunggal itu tampaknya melihat lintasan takdir lagi. Apakah kamu orang legendaris? Tidak, jangan jawab aku. Aku akan lihat sendiri. Orang-orang legendaris tidak bisa dibunuh semudah itu. Jika dewa iblis lain ada di sini, mereka mungkin harus mengamati dan tidak membunuh dengan mudah. Namun, Tao Wu bukanlah tipe pengecut seperti itu. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dewa iblis mengizinkannya mengamati mereka, dan juga mengapa Qiongqi tersenyum aneh. Chapter 1520
Para pengikut sejati tetap diam karena takut, dan tidak ada yang berani maju untuk membantu. Bahkan Wan Jianfeng, yang tidak takut mati, melepaskan gagang pedangnya. Semacam teror yang melampaui kematian menghentikannya. Novel. Rasanya seperti menghadapi jurang yang tak berdasar. Bahkan prajurit yang paling berani pun akan berhenti di tengah jalan. Ini tidak ada hubungannya dengan kepengecutan. Itu sepenuhnya karena naluri, karena jurang itu tidak dapat ditaklukkan. Seseorang bahkan tidak dapat menatapnya terlalu lama. Jika tidak, seseorang akan memiliki ilusi bahwa jurang itu sedang menatap mereka. Para prajurit Legiun Xuanwu kebingungan setelah kehilangan musuh. Mereka akhirnya berhasil menerobos formasi musuh dan tiba di depan formasi pemusnahan iblis benteng ke-12. Namun, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Tanpa tatanan baru, mereka tidak dapat berbuat apa-apa pada pilar-pilar tinggi itu. Saat pusaran merah darah di langit surut, kekuatan yang diberikan oleh alam Asura kepada mereka pun surut seperti air pasang, membuat mereka merasa sangat lelah. Mereka merasa tidak sanggup lagi menahan set baju zirah ini. Faktanya, jika bukan karena persatuan dan tekad mereka yang kuat, sebagian besar dari mereka pasti sudah jatuh ke tanah seperti kaum iblis. Gelombang keputusasaan menyebar seperti wabah. Mereka telah mematuhi perintah militer dan mengikuti jenderal mereka untuk bertempur sampai mati, tetapi apakah mereka masih belum mampu meraih kemenangan? Pria yang selama ini mereka harapkan tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Di tengah lautan manusia yang luas, seseorang berteriak dengan suara lirih, "Jenderal!" Gagang pedang terlepas dari tangan Li Qingshan. Saat ini, dia merasa sangat kesepian. Dia belum menyerah, tetapi lengannya benar-benar terkilir, disertai rasa sakit yang tak tertandingi. Bahkan jauh melampaui rasa sakit yang pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali ia mengira rasa sakitnya telah mencapai puncaknya, cabang-cabang kayu besar itu akan bercabang lagi, jumlahnya bertambah berkali-kali lipat, menembus dan merobek setiap tulang dan setiap pembuluh darah. Tubuh abadi Asura tampaknya telah menjadi sumber rasa sakit. Orang normal akan menjadi gila, dan bahkan seorang kultivator dengan kemauan yang kuat mungkin ingin mati. Ada teror besar antara hidup dan mati. Li Qingshan tidak terkecuali, dia ketakutan setengah mati dan kesakitan. Dan ironisnya, pada saat-saat seperti ini, aliran waktu selalu sangat lambat, membuatnya dapat membedakan dengan jelas setiap jejak rasa takut dan sakit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, mengapa aku harus menderita seperti ini. Dia juga akan merasa menyesal, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang. Biarkan bajingan-bajingan ini mati. Tetapi ketika pikiran ini terlintas dalam benaknya, dia tidak dapat menahan tawa. Dia menertawakan dirinya sendiri karena menjadi manusia biasa. Namun, ketika senyum itu muncul di wajahnya, sudut mulutnya berkedut sedikit. Mata Bian menyipit, dan dia sedikit terkejut. Dia tersenyum. Di mata merah tua itu, tidak ada kebencian atau kemarahan. Di jurang ketakutan, dia diam-diam menahan rasa sakit, masih menyerap kekuatan dari bumi yang tak terbatas sedikit demi sedikit, menyuntikkannya ke dalam tubuh yang hancur ini. Kemudian, dia menggunakan daging dan darahnya untuk menghancurkan pohon-pohon dan cabang-cabang raksasa. Kaca, suara-suara yang saling bersahutan ini menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa, dan para pengikut sejati membelalakkan mata mereka. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Baru saja, ketika dia menyerah dalam pertahanan dan menyerang dengan panik, mereka sudah terkejut. Sekarang, perasaan mereka benar-benar tak terlukiskan. Yingzi juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa kekalahan Tuan Cheng bukanlah suatu kebetulan. Lawannya bukanlah seseorang yang dapat dikalahkan oleh siapapun. Dari mana anak ini berasal? Dia bahkan lebih mirip Kaisar Iblis daripada Kaisar Iblis. Tidak mungkin sekte penampakan segudang bisa membudidayakan murid seperti itu. Tunggu, dia tidak mungkin orang legendaris yang dipilih oleh alam iblis, kan? Li Qingshan terus berjuang dengan cara yang sangat buruk. Sekalipun dia gugur dalam pertempuran di sini, sekalipun dia tidak dapat mencapai 9 surga, dia tidak akan mengecewakan nyawanya. Selama dia masih hidup, meski hanya sepersekian detik, dia harus terus maju. Sebuah pikiran terlintas di kepala Bian, ini terlalu aneh. Mungkin dia benar-benar orang legendaris. Kemudian dia menjadi lebih kejam. Legenda yang sudah mati bukanlah legenda. Lepaskan dia. Suara yang sangat marah terdengar. Lautan api berwarna putih pucat membakar abis mayat sejuta iblis. Api berkumpul menuju sekumpulan tulang putih kristal di langit. Api yang tadinya sunyi, kini berkobar hebat, bagai api amarah yang tak berujung. Berani juga kau keluar. Bian agak terkejut. Sejak kapan jalan tulang-tulang putih menjadi begitu setia dan loyal? N kecil tidak berkata apa-apa. Api mengembun menjadi cakar tulang berwarna putih pucat, yang dengan ganas menjangkau Bian. Itu menerangi dunia, membuatnya pucat. Api sama di tulang putih yang terkondensasi dari mayat beberapa juta iblis terkondensasi menjadi cakar tulang. Itu bahkan lebih besar dari Bian sendiri. Cakar itu pada dasarnya mengguncang bumi. Jika kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi kelima, kamu mungkin akan menjadi ancaman. Bian tidak terpengaruh. Dengan lambaian tangannya, cakar tulang itu runtuh lapis demi lapis sebelum menyebar kembali menjadi api sama di tulang putih yang biasa. Sama seperti Tuan Cheng, Little N belum mencapai buah si Tuhan, jadi dia berjuang keras untuk mengendalikan api sama di tulang putih yang terkondensasi dari mayat beberapa juta iblis. Jika dia berhadapan dengan Raja Iblis biasa, dia jelas bisa membunuh mereka dengan satu serangan, tetapi dia tidak berdaya melawan avatar Bian. Api pun menghilang. Bian hendak membunuhnya juga, tetapi tiba-tiba dia menemukan beberapa lusin iblis kerangka yang ganas di tanah sedang menyerang formasi iblis 12 benteng yang mengerikan, tiang totem miliknya. Ternyata, dia juga mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengancam Bian. Cakar tulang itu hanya pengalih perhatian.
Kuncinya adalah menghancurkan formasi iblis benteng 12 dari Ominous. Cerdik sekali, tapi sayang sekali tidak berguna. An menekan lagi, dan balok-balok hitam besar melesat ke udara, menghancurkan setiap skeleton demon. Dia menghindar beberapa kali, tetapi dia tetap tertimpa batang kayu besar. Tulang dadanya hancur, dan dia jatuh dari udara. Kepala biara Yangon akhirnya menemukan penerus kerangka putih yang telah lama dicarinya, tetapi dia terkejut dengan kemarahannya. Dia menatap kerangka putih di langit sebelum menatap Li Qingshan dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia berdiri dan melafalkan mantra kejelasan agung. Raja kebijaksanaan merasukinya, dan dia melesat ke udara, mengayunkan pedangnya ke An. Menaklukkan iblis. Bian menyipitkan matanya sedikit. Keledai botak terkutuk, beraninya kau menyia-nyiakan hidupmu. Kau ingin pergi ke surga barat. Aku akan membubarkan jiwamu, dan kau tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Ia mencengkeramnya dengan tangannya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tepat saat ia hendak menghapus keberadaannya sepenuhnya, seberkas cahaya Buddha turun dari atas, menyelimuti tangan Bian dan menyebarkannya tanpa suara, menyingkapkan jiwa kepala biara di dalamnya. Cahaya itu bersinar redup. Awan keberuntungan membumbung tinggi di langit, dan alunan kitab suci Buddha terdengar. Tampaknya dekat namun tak terjangkau, cukup membuat orang-orang merindukannya. An berkata dengan tegas, cahaya Buddha yang dipandu. Cahaya Buddha ini berasal dari surga barat, dan secara pribadi dibimbing oleh Buddha Gautama. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh seorang biksu biasa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan satu-satunya pengamat. Kepala biara menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan ekspresi damai, Qingshan, aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Kamu memiliki hati yang penuh kasih sayang dan ditakdirkan untuk bersama Buddha, jadi kamu pasti akan memiliki nasib yang luar biasa. Dia kemudian menunjukkan sedikit rasa kasih sayang. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Aku memahami prinsip ini. Dunia ini bukanlah tanah yang murni, dan semua makhluk hidup bodoh dan keras kepala, tetapi mereka layak dikorbankan. Namo Amitabha, bersambung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.